Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. AST tinggal 9 episode lagi. Sedikit informasi, bagi Penatua yang sudah memberikan komentar dan like, Mimin doakan agar cepat punya mobil Tesla. Bagi yang ingin membantu membelikan Mimin kopi, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi. Selamat mendengarkan. 2356 subscribe Penatua. Meskipun kata-kata King Sui sebagian besar diisi dengan ancaman kosong, dia tidak dapat disangkal berbahaya dan wanita itu tidak memiliki dead eyes. Melalui gigi yang terkatup, dia berkata, kamu menebak dengan benar. Aku dari klan Beiyuan. King Sui mengerutkan kening, aku tidak puas dengan jawaban kamu. Jangan memburui aku seperti orang bodoh. Baiklah, aku bisa menawarkan beberapa informasi kepada kamu, tetapi itu tidak banyak, lanjut wanita itu. Menembak. Aku di sini hari ini untuk membunuhmu karena kamu adalah sosok yang mencurigakan. Aku tidak berharap kamu akan sekuat ini. Raja Hantu menebak bahwa Andalah yang menyingkirkan racun Kaisar Air, kata wanita itu sambil memandang King Sui. Berita ini sangat penting. Lawan sudah tahu bahwa racun Kaisar Air telah disembuhkan, tetapi tidak tahu apakah itu disembuhkan oleh seseorang atau disembuhkan secara tidak sengaja. Siapa Raja Hantu ini? Tanya King Sui. Raja Hantu adalah ahli racun yang kuat yang telah bersama klan Beiyuan sejak lama. Rumor mengklaim bahwa dia berasal dari domain lain dan merupakan alasan besar mengapa klan Beiyuan menikmati posisinya hari ini. Petik 2. King Sui menyadari wanita ini tahu banyak. Sepertinya ada keuntungan menjadi lebih tua. Wanita itu pasti sudah bersama klan Beiyuan selama beberapa waktu. Siapa kamu? King Sui bertanya pada wanita itu dengan tatapan tajam. Aku hanya salah satu dari permainan Raja Hantu. King Sui menatap wanita itu. Dia tidak tampan, tetapi juga tidak jelek. Meskipun setengah baya, tubuhnya masih terlihat bagus. Bagaimanapun, tubuh para pembudidaya selalu terawat dengan baik. Ceritakan tentang Raja Hantu. Kamu harus memahaminya dengan baik. King Sui tidak ingin terus berbicara tentang wanita itu. Wanita itu menghela nafas, memahami dia, aku pikir itu tugas yang mustahil. Dia adalah monster, cabul, dan iblis. Dia temperamental dan tidak dapat diprediksi, bejat dan suka menguji racunnya pada orang-orang di sekitarnya. Dia terlihat seperti hantu, kurus, sepasang mata cekung dalam, dan dikelilingi oleh aura tak menyenangkan. Apakah racunnya sangat kuat? King Sui lebih peduli tentang ini. Sebenarnya sangat kuat. Dia adalah murid yang ditinggalkan dari klan yang kuat di domain lain, tetapi berkembang melalui otodidak. Dapat dikatakan bahwa teknik racunnya telah mencapai kedalaman yang tak terduga dan seluruh tubuhnya beracun. Cara wanita itu berbicara tentang Raja Hantu tampak berlebihan. Dia pasti telah disiksa sedikit. Baik, kamu dapat memutuskan untuk pergi sendiri, atau ikuti aku. Jangan menyesali keputusanmu, kata King Sui, tertawa. Aku sudah bisa pergi. Wanita itu terkejut. Ya, jawab King Sui lagi. Wanita itu mengertakkan giginya, aku akan mengikutimu. Aku akan mati jika aku pergi. Aku juga sudah merasa cukup dengan siksaan mereka. King Sui mengangguk, bagus. Kembali ke istana kekaisaran bersama kami. Jauh lebih aman di sana. Jangan khawatir, kami akan menjamin keamanan kamu. Setelah semuanya selesai, kamu akan memiliki kebebasan kembali. Hidup kamu akan berada di tangan kamu untuk mengejar kebahagiaan kamu sendiri. Wanita itu merasa sedikit sedih setelah mendengar King Sui. Sudah sepi baginya selama beberapa tahun terakhir, sendirian dan sengsara. King Sui dan teman-temannya kembali tepat pada waktunya untuk melihat Kaisar Air yang marah. Klan Beiyuan sudah melihat bahwa klan Nalan tidak lunak dan lemah, tetapi masih berani bekerja sama dengan puluhan kekuatan untuk menantang klan Nalan tepat di luar istana kekaisaran. Mereka menyatakan perang terhadap klan Nalan, tetapi bukan Kaisar Air. Menyatakan perang terhadap Kaisar Air adalah pengkhianatan, tetapi menyatakan perang terhadap klan Nalan adalah kompetisi. Setiap negara memiliki kompetisi, yang memungkinkan untuk dikembangkan. Nalan Jian, kamu berdiri dengan Kaisar Air. Namun, kamu menyimpan sumber daya, tidak peduli dengan pengembangan orang lain, hanya peduli pada diri sendiri. Hari ini, klan Beiyuan akan bersaing dengan kamu. Jika kami menang, kami ingin sumber daya dibagikan. Jika kami kalah, kami akan mengakui kekalahan dan kamu akan dapat melakukan apapun yang kamu ingin menghukum aku. Beiyuan Chao berteriak ke arah istana. Setelah mendengar Beiyuan Chao, King Sui tahu dia adalah rubah yang licik. Itu selalu menjadi pemenang mengambil semua sejak zaman kuno, tetapi sepertinya Beiyuan Chao akan berdiri untuk mendapatkan terlalu sedikit dari kemenangan. Dan dia yang kalah berarti dihukum dengan cara apapun, sepertinya terlalu murah hati. Jika dia benar-benar kalah dari klan Nalan, mereka tidak bisa pergi terlalu jauh karena mereka kemudian akan dianggap kecil, mengingat klan Nalan sekarang memegang posisi Kaisar Air. Kaisar Air harus murah hati. Jika pihak Beiyuan Chao menang, apakah itu hanya akan menjadi masalah berbagi sumber daya akan sulit untuk dikatakan. Aturan pemenang, apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan bisa berbeda. Kaisar Air mengangkat alis, Beiyuan Chao ini. Mereka sudah tahu bahwa klan Nalan telah pulih namun, mereka masih berani menantang kita. Mereka pasti memiliki beberapa pendukung. Apa yang bisa mereka miliki di belakang mereka? Namun, Kaisar Air masih harus menerima tantangan karena itu adalah klan Beiyuan.
Biasanya, hanya 3 teratas di negara yang memenuhi syarat untuk menantang kemampuan Kaisar Air dan mendapatkan posisinya. Mereka yang tidak berada di posisi 3 dalam hal kemampuan tidak memenuhi syarat untuk. Klan Nalan, dipimpin oleh Kaisar Air, muncul di gerbang depan Istana Kekaisaran. Ini adalah medan perang, disinilah mereka akan bersaing. Itu sangat luas dan memiliki area perlindungan khusus untuk mencegah kerusakan parah pada tempat itu. Kaisar Air memandang klan Beiyuan dan 10 pembangkit tenaga listrik di belakang mereka. Beiyuan Chao, ini adalah antara klan Beiyuan kamu dan klan Nalan aku. Kamu berkonspirasi melawan negara. Kaisar Air sangat keras, suaranya bisa didengar di seluruh Crystal City. Mereka ada di sini untuk dukungan moral dan untuk membantu formasi. Klan Nalan kamu sendirian. Jelas, masalahnya di sini ada pada kamu, kata Beiyuan Chao, tentu saja menyangkal bahwa ia berusaha mendapatkan sebanyak mungkin bantuan. Hahaha, Beiyuan Chao, kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang tahu tentang keracunan klanmu terhadap klan kami. Tidak ada orang kuat yang selamat. Jika bukan karena penampilan seorang ahli untuk membantu menyembuhkan racun, kita semua akan mati. Nalan Jian, kamu adalah Kaisar Air. Jangan membuat tuduhan yang tidak berdasar. Apa yang kamu coba lakukan dengan memfitnah klan Beiyuan aku? Beiyuan Chao secara alami menyangkal. Jika kamu berani melakukannya, kamu harus berani mengakui. Kamu telah melakukan banyak hal tidak bermoral beberapa tahun terakhir ini. Pembantaian klan Chen, klan yang terdiri dari 380 semuanya diracun hingga mati. Silsilah saudara lelaki klan Zong, sejalan untuk mengambil alih klan, namun menghilang dalam semalam. Beiyuan Chao menjadi pucat, ada orang-orang dari klan Zong di belakangnya. Klan Zong sekarang dari garis keturunan lain, yang memiliki hubungan baik dengan klan Beiyuan. Tidak enak rasanya mengungkapkannya. Para anggota aristokrasi tidak memiliki apapun jika bukan musuh, tetapi tidak ada yang menginginkan reputasi seorang perencana yang kejam dan kejam yang bekerja dengan orang luar untuk menghancurkan saudara. Nalan Jian, apa maksudmu dengan ini? Semua kejahatan ini mendorong aku, bukti apa yang kamu miliki? Apakah kamu mencoba menabur perselisihan? Kamu adalah Kaisar Air dan kamu belum melakukan apapun untuk semua hal ini. Apa yang kamu lakukan? Tidak mungkin kamu menyembunyikan hal-hal ini. Apakah itu akan membahayakan kamu atau orang-orang di sekitar kamu? Beiyuan Chao tidak akan pernah mengakuinya. Keadilan terletak di hati seseorang. Negara ini sangat luas. Meskipun aku adalah Kaisar Air, aku tidak mungkin menghadiri setiap masalah. Karena ini terjadi di antara kalian adipati, maka izinkan aku membantu orang yang meninggal mencari keadilan, Kaisar Air berkata dengan dingin. Kalau begitu mari kita lihat apa yang kamu mampu, Beiyuan Chao juga berkata dengan dingin, menatap Kaisar Air dengan tatapan maut. 2357. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, kekuatan berbicara paling keras. King Sui dan Nalan King berdiri di tengah, sesekali merasakan gerakan kerumunan di sekitar mereka. Dengan sangat cepat, lapisan cahaya yang nyaris tak terlihat muncul, menyelubungi seluruh area. Saat ini, area ini sudah menjadi ruang independen. Suara di sini tidak akan dikirim keluar dan energi di sini tidak akan menyebar keluar. Nalan Jian, kamu masih sekuat sebelumnya. Namun, kamu salah berpikir bahwa kamu hanya perlu menggunakan kekuatan untuk menekan kami. Kami juga memiliki beberapa orang kuat di sini yang levelnya sama dengan kamu, kata Beiyuan Chao, senyumnya penuh tipu daya. Itu juga tampak licik, seperti rubah. Siapa yang bertanggung jawab atas keracunan? Kaisar Air adalah kaisar bangsa. Meskipun dia kadang-kadang temperamental, dia bisa tenang di saat-saat yang diperlukan dan tidak akan khawatir tentang hal-hal kecil. Apalagi situasinya sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana keracunanmu sembuh? Apakah nyaman membicarakannya sekarang? Sebuah suara suram keluar. Mengikuti suara itu, seorang lelaki tua berjalan keluar, semua berpakaian hitam. Dia kurus dan kurus, dengan sepasang mata yang dalam, mata yang berlapis-lapis kesedihan. Penampilannya yang tidak manusiawi membuat semua orang terkejut. Gambar kerangka putih disulam di pakaian hitamnya. Itu sangat aneh. Tangannya memegang senjata tulang putih murni. Sepertinya kamu yang bertanggung jawab atas keracunan. Metode yang hebat. Kaisar Air memberinya tatapan tajam. Jadi lelaki inilah yang melukainya, sedemikian rupa sehingga keluarganya hampir hancur dan dia sendiri hampir membunuh. Dia akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak membencinya. Dia sudah memutuskan, pria ini akan mati. Aku tidak berhasil dalam upaya pertama aku. Aku dapat mengatakan bahwa seseorang menyembuhkan kamu dari keracunan kamu. Aku ingin tahu orang seperti apa yang bisa menyembuhkan murka Immortal Powder. Aku benar-benar ingin melihatnya, kata Raja Hantu kepada Kaisar Air. Aku akan menunggu sampai kamu berada di ranjang kematianmu. Lalu, aku akan memberitahumu, Kaisar Air menjawab dengan acuh tak acuh sebelum mencabut pedang emasnya, yang juga dikenal sebagai pedang Kaisar. Senjata ini relatif bagus, dan hanya bisa digunakan setelah seseorang mendapat gelar Kaisar. Kekuatan yang dipegangnya tidak buruk, dan bisa diklasifikasikan sebagai senjata kekuatan kekaisaran. Kekuatan kekaisaran ini bukanlah jenis yang bisa menghancurkan tanah dan menghapus semua keberadaan. Itu hanya meminta rasa hormat dari semua orang. Seolah-olah Raja Hantu tidak memiliki keraguan tentang Kaisar Air. Dia berkata dengan ringan, aku akan menangkapmu dulu dan kita akan bicara nanti. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tulang di tangannya dan seperti hantu, dia maju dengan cepat sebelum menghilang.
Banyak orang tidak bisa melihatnya, termasuk King Sui. Namun, dalam sekejap mata, teknik visi surgawi King Sui diaktifkan dan ia dapat menemukan di mana Raja Hantu berada. Hah! Kaisar Air berteriak keras dengan aura agung yang tak tersentuh. Kekuatan mistis menyelimuti sekeliling. Raja Hantu, bagaimanapun, sudah 3 meter dari Kaisar Air. Dia menggunakan kesempatan ini untuk mengangkat tulang di tangannya dan menyerang. Pukulan sederhana, tetapi efeknya langsung. Begitu cepat sehingga banyak yang tidak bisa mengikuti mata mereka. Ding! Pedang di tangan Kaisar telah memblokir serangan ini, tetapi senjata tulang yang terbuat dari dewa tahu apa yang terlalu keras dan kuat, tetap tidak rusak meskipun tabrakan langsung. Lengan Raja Hantu ditarik untuk beberapa saat sebelum diperpanjang lagi, mengayunkan senjata tulangnya untuk serangan lain. Pukulan itu langsung, tetapi seolah-olah kekuatan pukulan itu menjadi lebih kuat. Tampaknya itu bukan tulang yang sederhana, tetapi tulang yang bisa menghancurkan langit. Dao Surgawi. Heavenly Dao Realm The Ghost King lebih kuat daripada Water Emperors. Dia menggunakan ini untuk menekan Kaisar Air, menjamin posisinya yang tak terkalahkan dan kekalahan Kaisar Air yang tak terhindarkan. King Sui mengerutkan kening. Dia berpikir bahwa membantu mereka untuk menyembuhkan racun sudah cukup dan semuanya akan menjadi perjalanan yang mulus dari sana. Melihat keadaan sekarang, sepertinya rencananya tidak bisa mengikuti perubahan. Pedang di tangan Kaisar Air tiba-tiba meletus dengan lingkaran cahaya yang kuat, kekuatan Kaisar. Gelombang kekuatan yang kuat meledak dari tubuh Kaisar dan dia tampak bertambah besar. Yang paling penting, Kaisar sekarang menyerupai gunung kecil, mengurangi jarak antara Raja Hantu dan dia. Semua Kaisar dan Raja memiliki keunikan tersendiri tentang mereka, mampu meniadakan efek penindasan. Meskipun efek ini konstan dan tidak luar biasa, itu sangat efektif dalam meratakan lapangan bermain. Kelemahannya adalah itu tidak pernah bisa digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Bu. Tabrakan awal yang jelas dan merdu menjadi tumpul dan pihak-pihak yang bertikai berjuang sampai mereka sejajar. Senjata tulang Raja Hantu menjadi bayangan yang menjulang di seluruh langit. Seperti sungai yang mengalir deras, sungai itu mengalir ke arah Kaisar Air. Jika itu adalah King Sui, dia bisa menggunakan teknik fisik surgawi untuk melihat apa yang mendekatinya. Namun, Kaisar Air tidak memiliki kekuatan ini. Meskipun demikian, jika Kaisar Air bisa mencapai tingkat ini, dia mungkin bisa menemukan caranya sendiri untuk memblokir serangan yang masuk. Tutup pedangnya. Pedang Kaisar Air segera menarik sebelum ujung yang tajam menonjol keluar, menyebabkan sekelilingnya dibutakan oleh cahaya terang. Cahaya mengelilingi Kaisar dan menyelimutinya. Pada saat yang sama, senjata tulang mencoba untuk memberikan pukulan ke arah Kaisar tetapi berbenturan dengan pedang Kaisar sebagai gantinya, memancarkan sinar cahaya keemasan berkilauan. King Sui tahu bahwa kedua belah pihak sekarang setara dan tidak mudah untuk membedakan pemenang atau pecundang. Keduanya adalah makhluk yang memiliki pengalaman yang tak dapat diatasi. Kaisar Air, kamu lupa bahwa aku adalah ahli racun. Jika aku menggunakan teknik racunan, aku akan dengan mudah mengalahkan kamu. Raja Hantu mengejek lawannya. Bawa, mata Kaisar Air bersinar cemerlang. Dia tidak takut, dia bahkan mungkin bersemangat. Kalau begitu, kamu akan merasakan kabut ajaib ini. Tepat setelah dia berbicara, senyum kejam mengembang di wajahnya. Lingkungan sekitar kemudian berubah berkabut dan gas berbau beracun dengan cepat menyebar di udara. Untuk berada di sisi yang aman, King Sui melemparkan perisai dominasi area pada Kaisar Air. Itu masih berkabut, tetapi Kaisar Air tampaknya berada di tanah yang murni, kabut akan segera menghilang setelah menghubunginya. Melihat ini, Raja Hantu dalam keadaan kaget. Meskipun dia tahu bahwa Kaisar Air itu perkasa, dia sendiri memiliki keahliannya sendiri. Dia melambaikan senjata tulangnya dan mengirim naga kerangka panjang melayang di sekitar mereka, memancarkan serangan udara dingin. Armor seperti kristal kemudian muncul di tubuh Kaisar Air, membuatnya lebih besar dan lebih kuat. Lautan mulai terbentuk di sekitarnya. Dia juga secara bertahap semakin kuat dan kuat. Kekuatan dan kapasitas bangsa air. Wajah Raja Hantu menjadi khusyuk sebelum mengeluarkan pil dan menelannya. Kalung gigi di dadanya mulai memancarkan cahaya putih terang. Ini adalah kalung yang terbuat dari gigi banyak makhluk buas yang berbeda. Gigi yang berbeda mengandung esensi dari setiap makhluk, masing-masing dengan keterampilan unik mereka sendiri. Kalung ini terdiri dari 100 gigi berbeda. Cara khusus digunakan untuk merangkai mereka bersama-sama untuk memberi esensi kepada si pemakai makhluk dan untuk memberi si pemakai kekuatan sementara. Naga kerangka itu terbang di sekitar, menderu tanpa henti di Kaisar Air. Ada juga naga air besar di samping Kaisar Air yang menyemprotkan awan. Itu terus bertabrakan dengan naga kerangka, menyemprotkan aliran air raksasa. Kaisar Air bisa mendapatkan pengisian ulang dari laut besar, di bawahnya sementara Raja Hantu bisa melakukan hal yang sama menggunakan kalung giginya, dan mendapat bantuan pil. Sekali lagi, pertempuran itu menemui jalan buntu. Di tengah, Raja Hantu telah mencoba menggunakan teknik racunannya, tetapi tidak ada yang berhasil. Ini membuatnya merasa tidak enak. Kaisar Air memiliki simpanan kuat untuknya. Meskipun pil penawar kecil, mereka sangat efektif. Selain itu, dia memiliki perisai dominasi area yang dilemparkan King Sui padanya. Ini telah membuat racun Raja Hantu tidak berguna. AST 2358 Dekrit Dewa dan Teknik Mistik Rahasia. Gelombang raksasa terbentuk. Percikan air di mana-mana, tetesan air menembus baja, suara angin bersiul memenuhi udara, cukup tajam untuk menembus emas.
Kalung gigi itu memancarkan cincin cahaya putih, menghalangi gelombang air. Tapi baju zirah Kaisar Air itu bukan sembarang baju besi biasa. Sekarang pertarungan vitalitas yang putus asa. Pertempuran akan berakhir sekarang. Aku tidak akan bermain-main dengan kamu lagi. Aku akan mengirimmu pergi. Raja Hantu mengambil emas pucat, keputusan dewa, dan menabraknya, membuat sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah dia mengeluarkan keputusan ini, cahaya emas muncul dan menyelimuti seluruh area. Tiba-tiba, semua orang merasakan kekuatan mereka sendiri turun, tubuh mereka seberat timah. Kaisar Air, jika aku membunuhmu sekarang, bukankah semudah membalik telapak tanganku? Sang Raja Hantu mencibir tanpa rasa bersalah. Alis King Sui berkerut, dekrit ini sangat kuat, karena kekuatannya sendiri berkurang setengahnya. Untungnya, sepertinya dia bisa cepat pulih, kekuatan Battle God Halo yang sebelumnya digunakan masih ada, yang membuat King Sui menghela nafas lega. Namun, Kaisar Air masih panik di dalam. Akan sangat sia-sia jika dia kalah dalam pertempuran seperti ini. Ini adalah dekrit dewa, meskipun hanya membawa sedikit kehendak ilahi, itu sudah cukup. Aku tidak akan menggunakannya secara acak, karena itu terlalu berharga. Untukmu yang telah menolakku, kematianmu sudah diputuskan. Petik 2. Bei Yuan Chao, tidak bisakah kamu melihat? Paling-paling, keluarga Bei Yuan akan menjadi boneka belaka. Kamu hanya memberikan segalanya di atas piring perak, Kaisar Air mencaci Bei Yuan Chao. Tujuan Raja Hantu bukan untuk menaklukkan negara air. Ini hanyalah langkah pertama. Kami bertujuan untuk menyatukan semua bangsa untuk membentuk negara yang lebih besar dan lebih kuat. Ketika itu terjadi, keluarga Bei Yuan akan mendapatkan banyak manfaat, kata Bei Yuan Chao dengan tergesa-gesa. Cukup, kamu telah memoceh cukup lama. Sudah waktunya seluruh klanmu mati, tapi aku harus mengatakan aku sangat menyukai putrimu. Raja Hantu tertawa kecil dengan mengabaikan orang lain. Hei, kamu benar-benar menjijikkan di atas menjadi mengerikan. Aku bahkan tidak ingin tahu siapa yang secara tidak sengaja melahirkan kamu. King Sui tidak ingin berbicara, tetapi dia ingin membantu Kaisar Air. Dia tidak berpikir bahwa hantu tua ini tiba-tiba akan membuat Nalan King terlibat dalam kekacauan buruknya. Raja Hantu sangat jelek. Meskipun itu ada hubungannya dengan teknik kultivasinya, dia jelek untuk memulai. Dia benci dipanggil jelek oleh orang lain. Di masa mudanya, seorang wanita yang dia inginkan tidak menyukainya karena penampilannya dan dia telah membunuhnya dalam kemarahan. Sekarang dia sudah lebih tua, dia tidak gila, tetapi stigma yang mengakar seperti ini tidak berubah. Sekarang mendengarkan seseorang tidak hanya memanggilnya jelek, tapi mengerikan, membuat amarah mengumpul di dalam dirinya. Dia mengarahkan pandangannya pada King Sui, aku akan memastikan kamu tahu apa yang mati saat masih hidup, dan membuatmu menjadi makhluk yang lebih menjijikkan daripada aku. Aku hanya akan mengatakannya, kamu sendiri tidak cukup, aku bisa memusnahkanmu. Menurut kamu, berapa lama dekrit kamu akan bertahan? King Sui terkekeh. Setengah jam. Tidak, hanya 15 menit akan berhasil. Sudah waktunya untuk mati. Raja Hantu segera melambaikan senjata tulangnya dan menyerbu ke arah King Sui. Kaisar Air secara alami ingin mencegat Raja Hantu tetapi sebelum dia bisa melakukannya, King Sui dengan cepat meluncurkan Divine Soldier Soaring Blade-nya sambil menerapkan Kaisar Ki ke Raja Hantu. Setelah tabrakan yang keras, kedua belah pihak terbang mundur dalam keheningan. Jika Kaisar Air telah mengambil pukulan keras itu, dia akan mendapatkan luka serius atau bahkan mungkin mati, tapi sekarang dia baik-baik saja dan tidak mengalami cedera. Dia mengenakan senyum lebar di wajahnya saat dia berbalik ke King Sui. Dia takut menerima pukulan itu, tetapi dampaknya pada tubuhnya hanyalah perasaan hampa. Rasanya seperti menggigit gusi seseorang dan menghela napas, atau mengenai diri sendiri di dada. Meskipun pukulan itu terdengar tidak menyenangkan, itu sebenarnya tidak menyakitkan. Seni mengejar. Raja Hantu sudah merasakan kekuatan dan kecepatannya berkurang setelah bertarung dengan Kaisar Air tetapi setelah tertabrak oleh seni mengejar, kekuatannya telah berkurang bahkan lebih dari 3 kali lipat. Dia merasa seperti tubuhnya seberat timah. Tidak hanya itu, semua serangan sebelumnya tampaknya tidak membahayakan Kaisar Air dengan cara apapun. Mungkinkah keputusan itu tidak berpengaruh? Itu tidak masuk akal. Keputusan tersebut mulai berlaku. Dia bisa dengan jelas merasakan penurunan kekuatan Kaisar Air namun, dia dengan mudah memblokir pukulannya sendiri. Raja Hantu tidak bisa mengerti ketika dia berdiri di sana, terpana oleh kenyataan itu. Kaisar Air tidak secara proaktif menyerang. Serangannya sekarang tidak akan membahayakan lawan sehingga serangan itu tidak ada gunanya. Dia hanya menunggu keputusan itu hilang untuk memutuskan pemenang. Sekarang giliran Raja Hantu yang panik. Dia tidak berharap bahwa menggunakan keputusan dewa akan menghasilkan situasi seperti itu. Raja Hantu tidak menyerah dan memanggil naga kerangka lainnya, memerintahkannya untuk terbang menuju Kaisar Air. Senjata tulangnya juga membentuk bayangan mengerikan yang menjulang di seluruh langit. Meskipun racun adalah keahliannya, menggunakan teknik pertempuran dalam pertarungan tidak kalah dengan menggunakan racun. Kaisar Air sekarang menggunakan semua kekuatannya untuk memblokir pukulan. Semakin banyak hit yang dia terima, semakin kuat dia rasakan. Meskipun sepertinya dia perlahan-lahan mundur karena kekalahan, tubuhnya masih bisa menanggungnya tanpa menderita cedera. Semakin banyak hits yang dikirimkan Raja Hantu, orang asing yang dia rasakan, seolah-olah isi perutnya berantakan. Waktu berlalu dengan lambat. Jika dia tidak dapat mengalahkan mereka pada periode ketika dekrit dewa efektif, tidak mungkin menjatuhkan siapapun setelah hilang. Raja Hantu berhenti sebentar.
Tulang di tangannya akhirnya berubah menjadi hijau sementara seluruh tubuhnya secara bertahap menjadi hitam seperti batu bara, tubuhnya mulai memancarkan awan asap hitam. Dia tampak seperti benjolan logam raksasa dan tubuhnya tidak lagi seterat sebelumnya. Itu sekarang tegap dan berotot. Kalian semua akan mati hari ini. Transformasi setan. Ekspresi Kaisar Air segera berubah. Pada saat itu, King Sui juga cukup terkejut. Ini adalah teknik mistis rahasia, di mana ia bisa sementara menantang langit. Serangannya bahkan dianugerahkan dengan sifat menusuk baju besi. Mati. Sekali lagi, Raja Hantu melemparkan senjata tulang hitamnya ke Water Emperor. Serangan ini sepertinya berisi semacam kemampuan meneror. Meskipun Kaisar Air hampir tidak berhasil menghindari pukulan, itu masih berdampak pada bahunya. Kaca. Suara patah tulang bisa didengar dan Kaisar terlihat terbang melintasi ruangan, darah memuntahkan dari mulutnya. Matanya juga bersinar dengan sedikit ketidakberdayaan. Raja Hantu terlalu kuat, perbedaan kekuatan mereka sekarang telah terpisah jauh sekali. Ledakan. Sama seperti Raja Hantu yang akan mengirimkan serangan lain ke Kaisar Air, makhluk raksasa berdiri sekitar 5 hingga 6 meter berdiri di antara mereka. Makhluk kental hitam itu berbentuk seperti manusia. Itu tampak seperti boneka kayu berukir, tetapi memiliki perasaan tersendiri. Ini adalah boneka pertempuran ilahi yang diperoleh King Sui. Pada saat ini, kekuatan seluruh area berkurang setengahnya, tetapi King Sui segera mengumpulkan Battle God Halo dan teknik lainnya untuk menggunakannya pada Divine Battle Puppet. Tidak lama kemudian, kekuatan wayang meningkat dengan cepat. Itu tidak kalah dengan Raja Hantu. Jika Raja Hantu tidak memiliki keputusan dewa, dia akan dengan mudah dikalahkan. Bahkan sekarang mereka tidak kalah dengan dia. Setelah melihat makhluk besar ini muncul, Raja Hantu tidak menganggapnya sebagai ancaman besar. Tulang di tangannya tiba-tiba membesar 10 kali lipat dan dia dengan agresif melemparkannya ke arah Divine Battle Puppet. Dia benar-benar tidak menganggapnya sebagai ancaman. Tidak semua monster besar itu kuat. 2359. Raja Hantu bahkan tidak menganggap bahwa boneka pertempuran ilahi ini akan menjadi ancaman. Jika itu kuat, itu akan sudah digunakan sebelumnya. Tidak ada apapun di permukaan batu besar ini yang menunjukkan bahwa ia memiliki kekuatan yang berarti. Raja Hantu menggunakan senjata tulangnya yang kuat dan melemparkannya ke boneka itu. Jejak asap abu-abu tertinggal di belakang tulang terbang, kecepatannya sudah melebihi bayangan. Area pertempuran ini lebih besar dari yang lainnya. Bahkan Raja Hantu yang Maha Kuasa tidak akan dapat mengukir lubang hitam di tanah, dan bintang-bintang dan bulan tidak dapat dilihat. Mengamuk Dragon Fist. Divine Battle Puppet secara langsung dikendalikan oleh King Sui. Ini meluncurkan Berserk Dragon Fist untuk memerangi senjata tulang. Bang! Suara memakatkan telinga mengguncang langit. Boneka itu didorong mundur tetapi Raja Hantu juga terpaksa mundur agak jauh. Tinju naga mengamuk boneka itu tidak bisa menandingi King Sui. Kalau tidak, satu pukulan akan dibutuhkan untuk membunuh Raja Hantu. Meski begitu, mereka bahkan. Pada titik ini, Raja Hantu berantakan total. Perusakan itu seharusnya menjadi tipuannya untuk memusnahkan semua orang, tetapi sekarang dia hanya punya beberapa menit lagi sampai habis. Selanjutnya, setelah menggunakan trik ini, akan ada periode waktu kelemahan di mana kekuatan tubuhnya akan berkurang setengahnya. Kekuatannya hanya akan pulih setelah 12 jam. Apalagi teknik ini hanya bisa digunakan sekali dalam 3 hari. Sejauh mana ia telah melatih transformasi iblisnya masih belum cukup. Jika dia mencapai level yang lebih tinggi, dia tidak akan memiliki periode kelemahan, dan waktu dia berada di negara iblis akan lebih lama. Frekuensi dia bisa menggunakan teknik ini juga akan meningkat. Tapi sekarang bukan saatnya untuk memikirkan masalah seperti itu. Sebagai gantinya, dia seharusnya memikirkan apa yang akan dia lakukan ketika waktu habis. Lawan tidak akan membiarkannya lolos dan makhluk batu itu kuat secara tak terduga. Semua ini masih terjadi meskipun dia menggunakan keputusan dewa. Seandainya dia tidak menggunakannya. Setelah melihat bola mata Raja Hantu berputar-putar seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, King Sui sudah tahu bahwa dia sedang bersiap untuk melarikan diri. King Sui tidak akan pernah membiarkannya mundur. Dia menggunakan 9 hukum istana untuk membatasi daerah itu sementara secara bersamaan mengendalikan Divine Battle Puppet untuk terus menyerang Raja Hantu, tidak membiarkannya memiliki kesempatan untuk mengatur napas. Keuntungan dari boneka ini adalah seperti mesin pembunuh, tidak pernah melelahkan kecuali kesadaran King Sui hilang. King Sui tidak tahu berapa lama lawan bisa mempertahankan keadaan ini, tapi dia tahu itu tidak lama. Semakin mengerikan teknik yang digunakan, semakin banyak batasan yang dimilikinya. Sebelumnya melihat bahwa Raja Hantu berpikir untuk melarikan diri, jelas dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Tiba-tiba, segel rune kuning muncul di tangan Raja Hantu, wajahnya menunjukkan ketakutan dan kekalahan. Tidak ada gunanya, kamu tidak bisa melarikan diri, seru King Sui. Pada saat yang sama, Raja Hantu merasakan segel rune di tangannya perlahan kehilangan efektivitasnya. Ini membuatnya panik di dalam dan membuatnya gemetar ketakutan. Meskipun situasinya sebelumnya berbahaya, setidaknya dia merasa bisa melarikan diri jika terjadi kesalahan. Sekarang, dia sadar dia tidak bisa lari. Ini adalah area pertempuran Istana Kekaisaran, dipenuhi dengan energi tanpa batas. Namun, untuk menjaga dari metode pelarian khusus, kurungan diperlukan. Mengurung area seharusnya adalah kemampuan legendaris, membutuhkan pemahaman tertentu tentang Tao Surgawi.
Wilayah ini dikatakan hanya dongeng, dengan mereka yang dapat menyentuh wilayah ini yang mampu membunuh orang lain hanya dengan pikiran. Tampaknya hanya dewa sejati yang bisa mencapai tingkat ini karena tidak ada yang pernah melihat keberadaan seperti itu. Teknik King Sui adalah hukum 9 istana. Itu hanya hukum kecil, dan hanya bisa membatasi keberadaan yang tidak sekuat dirinya. Itu juga merupakan kurungan regional, tidak mengizinkan siapapun meninggalkan wilayah 9 istana. Tetapi keterampilan seperti ini sudah dianggap kuat. Pada saat itu, Raja Hantu gemetar ketakutan, merasakan bahwa dia sangat dekat dengan kematian. Divine Battle Puppet terus-menerus menyerang, Berserk Dragon Fist seperti hujan lebat, menghujani pukulan tanpa henti. Kekuatan Berserk Dragon Fist memungkinkan kekuatan bonekanya hampir sejajar dengan Raja Hantu, tetapi membandingkan ketahanan, bonekanya banyak tingkat di atas. Bam! Mungkin karena kelalaian Raja Hantu, atau dao tinju King Sui yang tidak tertekan, Raja Hantu dipukul di bahu kiri dan dikirim terbang. Kaca! Suara itu sangat jernih dan rapuh, menandakan tulang di bahu kirinya patah. Adegan itu berantakan darah dan daging. Mata Raja Hantu ganas, senjata tulang tiba-tiba dikirim terbang ke arah jantung boneka itu. King Sui segera bereaksi cepat, tidak goyah sedikit pun ketika dia mengirim pukulan ke arah senjata tulang. Itu terbang kembali ke hati Raja Hantu. Suara bentrok logam, dan kemudian suara suram. Engah. Pukulan kuat boneka itu mengirimnya kembali ke hati Raja Hantu, menciptakan lekuk yang menganga di dadanya. Karena kekuatan bonekanya terlalu besar, itu pada dasarnya menghancurkan setengah dari tubuh Raja Hantu. Semua diam, semua telah berakhir. Divine Battle Puppet berdiri di sana seperti dewa yang tak terkalahkan, menyebabkan keluarga Beiyuan merasakan campuran ketakutan dan rasa hormat. Jika itu berbalik pada mereka, mereka akan dibantai tanpa daya. Kaisar Air juga kaget, dia tidak pernah berpikir bahwa King Sui masih memiliki kartu yang kuat. Seberapa kuat orang ini, kekuatannya hampir setara dengan Guardian Dismission Air, dan pemikiran ini saja terasa absurd. Kaisar Air, apakah kamu ingin semua orang ini terbunuh? Tanya King Sui saat ini. Dia tidak berbicara dengan keras, tetapi masih cukup keras untuk klan Beiyuan dan anggota keluarga kuat lainnya untuk mendengarnya. Mereka semua mulai panik, mereka sekarang tidak lebih dari ikan di blok potong. Kaisar Air, kami salah. Kami tidak punya pilihan selain membiarkannya berakhir seperti ini. Mohon maafkan kami, sekali ini saja. Seorang pria dari Cheng Clan memohon. Tolong, Kaisar Air, kami juga dipaksa melakukan ini oleh klan Beiyuan. Begitu seseorang membuka mulutnya, sisanya mengikuti. Keluarga Beiyuan tahu bahwa tidak ada yang bisa dikatakan. Keluarga Nalan tidak akan pernah membiarkan mereka lolos. Jika itu hanya pertempuran biasa, itu tidak akan menjadi masalah besar, tapi itu terutama karena fakta bahwa Raja Hantu telah menggunakan metode kotor. Ada upaya serius untuk memusnahkan klan Nalan, jadi tidak ada belas kasihan yang diharapkan. Kali ini, ada banyak individu yang kuat di antara lawan mereka. Kaisar Air tidak berencana untuk membunuh mereka semua, meskipun tentu saja dia tidak akan membiarkan klan Beiyuan lolos. Adapun keluarga lain, ia akan melumpuhkan karakter penting dari berbagai klan, sementara membiarkan orang lain mengganti adipati sebelumnya. Pertempuran telah berakhir dan ini adalah pertama kalinya King Sui menggunakan Divine Battle Puppet. Meskipun Rune telah mencegahnya mengerahkan kekuatan maksimum, itu masih sangat kuat. Jika bukan karena boneka ini, akan menakutkan untuk memikirkan bagaimana pertempuran mungkin telah berkembang. Bagaimanapun, mudah untuk keadaan yang tidak terduga terjadi. Meskipun binatang iblis King Sui memiliki kekuatan khusus, mereka tidak terlalu mengancam Raja Hantu. Dragon Slaying Beast mungkin kuat tetapi tidak dapat menembus lapisan pelindung udara putih Raja Hantu. Binatang buas itu mungkin tak terkalahkan, tetapi orang bisa menggunakan sihir untuk mengikat atau menjebaknya. The Dragon Slaying Beast paling cocok untuk serangan diam-diam, mampu langsung membunuh lawan yang tidak siap. Adapun benang dari laba-laba naga, perkiraannya adalah bahwa itu tidak akan dapat menembus lapisan pelindung udara yang mengelilingi Raja Hantu. Perbedaan kekuatan antara laba-laba naga yang lemah dan Raja Hantu terlalu besar. Semua trik tidak ada sebelum kekuatan absolut. Pil penguat darah bisa meningkatkan kekuatan binatang buas, tetapi binatang purba berdarah murni sulit ditemui, dan sangat kuat. Mereka bahkan bisa mengklaim nyawa King Sui. 2360. Segalanya telah tenang dan Kaisar Air dengan cepat membersihkan sisanya. King Sui, di sisi lain, tidak ada hubungannya. Dia memutuskan untuk hanya bersantai selama beberapa hari, minum anggur, menggoda wanita, menjalani kehidupan yang baik. Kaisar Air telah memperlakukan King Sui berkali-kali di pesta keluarga kecil. Hanya ada begitu banyak anggota keluarga Nalan, yang semuanya berhubungan langsung dengan Kaisar Air. King Sui dan Nalan King juga hadir. Di mata Kaisar Air, King Sui sudah menjadi menantunya. Namun, Nalan King masih dikenal sebagai janda, sehingga sampai batas tertentu, Kaisar Air dan keluarganya merasa bahwa itu adalah perkawinan yang keluar. Bagaimanapun, King Sui masih sangat muda, dan lebih kuat sehingga seolah-olah dia keluar dari liga. King Sui tidak mengusulkan sementara Kaisar Air tidak berani memberikan sanksi pernikahan, karena ia tidak memiliki kualifikasi. Itu bukan kesenjangan dalam status, tetapi ada terlalu banyak komplikasi. King Sui selalu tinggal di istana Nalan King, berhubungan dengannya dari hari ke malam. Untuk orang yang luar biasa, dia telah melihat banyak keindahan. Namun, pria memang seperti ini, terutama tanpa wanita yang mengaturnya.
Sulit untuk mengendalikan dorongan begitu seseorang menjadi seorang pria. Orang-orang yang ingin memuaskan dorongan mereka dapat menahannya selama 1 atau 2 tahun. Namun, menjadi pria sejati akan membuat desakan seseorang tak terkendali dan bahkan menghancurkan kehidupan. Periode waktu ini membuat Nalan King sangat bahagia. Beban padanya hilang dan dia jauh lebih santai, dengan dunia tampak jauh lebih menyenangkan. King Sui, aku sangat senang. Nalan King berkata kepada King Sui setelah melihat sekelilingnya dan langit biru. Ya, ini ketiga kalinya kamu mengatakannya, kata King Sui, tersenyum. Aku hanya senang. Mengapa kamu begitu jengkel? Nalan King menatap King Sui, tidak senang. Bagaimana mungkin aku kesal padamu? Kau cantik, berkilau dan cantik. Aku bahkan tidak bisa jatuh cinta padamu dengan cukup cepat. King Sui memujinya. Nalan King tersenyum dengan gembira. Dia tidak tahu kapan dia begitu dekat dengannya, dan merasa seolah-olah mereka semakin mengenal satu sama lain. Namun, setiap kali dia ingat dia adalah seorang janda, dia merasa sedikit tertekan. Apa yang kamu pikirkan? Mengapa kau begitu sedih? Bukankah kamu baru saja memberitahu aku bahwa kamu bahagia? King Sui berkata, melihat kesedihan di mata Nalan King. Tidak ada. Berapa lama kamu akan tinggal di sini? Nalan King bertanya. Apakah kamu mencoba untuk menyingkirkan aku? Kamu tidak bisa melakukan ini, sayang. Kamu tidak dapat membakar jembatan kami. King Sui mengamuk. Nalan King menatap King Sui diam-diam saat dia mengoceh. Pria ini, tidak hanya mengubah cara dia memanggilnya, dia juga mengatakan sesuatu yang membuatnya tercengang. Dia tahu King Sui sengaja melakukannya, dan dia tidak bermaksud demikian. Dia hanya bercanda dan hanya mengacaukannya. Hanya untuk cara dia memanggilnya. Aku juga tidak terlalu yakin. Aku mungkin akan segera pergi, atau aku akan tinggal lebih lama, jawab King Sui dengan ketidakpastian. Kamu sangat membantu aku. Bagaimana aku bisa membalas kamu? Nalan King berkata dengan serius kepada King Sui. Jika kamu menganggapku sebagai temanmu, maka berhentilah memikirkan hal ini. King Sui tertawa. Kamu adalah sahabatku. Nalan King buru-buru menjawab. Seberapa baik yang terbaik, jawab King Sui, tersenyum. Aku bersedia memberikan segalanya untukmu, dengan rela, termasuk hidupku, jawab Nalan King lembut. King Sui tahu bahwa dia serius tentang apa yang dia katakan. Dia mengerti pikirannya. Dia memberi makna besar pada hutang budi. Dia mengulurkan tangannya dan membelai kepalanya dan berkata, Dami, bersamaku di sini, tidak ada yang berani menyentuhmu. Setelah dia mengatakan ini, dia merasa bahwa tindakannya sedikit tidak pantas. Jika Nalan King adalah seorang gadis muda, itu tidak akan seburuk itu. Namun, meskipun dia adalah seorang gadis yang tidak berpengalaman, dia masih memiliki kepribadian yang matang, dan seharusnya sedikit lebih tua dari King Sui. Jadi rasanya agak tidak pantas, dan itu membuat King Sui merasa lebih aneh. Namun, bukan hanya dia yang merasa aneh. Itu sama untuk Nalan King. Dia bahkan memiliki perasaan yang lebih besar tentang emosi yang tak terlukiskan, seolah perasaannya telah digerakkan. Jika itu di masa lalu, dia tidak akan bisa membayangkan seseorang mengatakan hal seperti itu padanya. King Sui menarik tangannya dengan canggung. Nalan King, bagaimanapun, tertawa dan menatap King Sui. Dia sekarang tersenyum dari waktu ke waktu, seperti matahari musim semi atau salju putih. Itu sangat menakjubkan. Kamu harus menepati janji kamu, seru Nalan King. Tentu saja. Kota Kristal adalah tempat paling indah yang pernah dilihat King Sui. Ini juga salah satu alasan penting mengapa King Sui memutuskan untuk tinggal lebih lama. King Sui sekarang harus memutuskan apakah akan menetap di tempat ini dan memindahkan istana ilahi di sini. Masalah ini sendiri cukup berantakan. Di sini, kekuatan King Sui bisa dikatakan yang terbaik, tetapi Guardian Beast kota ini sedikit lebih kuat. Sebenarnya, Divine Battle Puppet pasti bisa bertarung secara merata dengan Crystal Dragon. Dia tidak bisa memastikan. Dia benar-benar ingin mengetahui kekuatan Crystal Dragon, lalu memutuskan apakah dia harus menetap di sini. Untuk mengetahui kekuatan Crystal Dragon, dia hanya bisa bertanya pada Kaisar Air. Kekuatan Kaisar Air telah mencapai sekitar 4,5 triliun dao, mirip dengan King Sui. Ada banyak negara di sekitar, namun Kaisar Air tidak berada di puncak domain Raja Iblis. Ini adalah alasan lain untuk ragu-ragu. Dia akhirnya memutuskan untuk menetap di sini, karena suasananya sungguh luar biasa. Selanjutnya, bangsa air tampaknya terkait dengan King Sui oleh takdir. Posisinya ditetapkan di Crystal City, dan tempat itu sudah dibeli, hadiah oleh Kaisar Air. King Sui memberitahu Kaisar Air tentang idenya untuk sementara memindahkan istana ilahi di sini. Jika Kaisar Air tidak mengizinkannya, dia tidak akan repot. Bertentangan dengan harapannya, Kaisar Air dengan senang hati menerima dan bahkan memberinya lokasi yang bagus. Kaisar Air telah memikirkannya dengan saksama. Jika King Sui memiliki agenda tersembunyi terhadap bangsa air, dia tidak akan bisa menghentikannya. Selanjutnya, klan Nalan berhutang budi kepada King Sui. Ketika King Sui menjelaskan pikirannya, dia teliti dengan pengamatannya. Dia tahu Kaisar Air harus menerima gagasannya. Bagaimanapun, King Sui telah banyak membantu mereka. Namun, dia sangat berhati-hati tentang ini. Jika pihak lawan memiliki reservasi tersembunyi tentang rencana itu, King Sui tidak akan memaksa mereka. Dunia ini begitu besar, ia memilih tempat hanya untuk pemandangan. Untungnya, Kaisar Air tidak menunjukkan keengganan, dan bahkan tampak sangat bahagia. Istana ilahi diposisikan di kota kristal.
Namun, itu jauh dari istana kekaisaran. Itu adalah pagoda 9 lantai yang tampak baru, dengan dasar seukuran lapangan sepak bola, berdiri di ketinggian 100 meter yang mengesankan. Setelah beberapa hari, King Sui menggunakan 5 elemen bendera ilahi untuk kembali, lalu membawa semua orang kembali ke sini. Seharian digunakan untuk membawa mereka ke sana kemari. Tapi King Sui benar-benar bisa menggunakan sesaat untuk melakukannya jika dia mau. Bei Huangfan dan Shen Huang terpesona oleh tempat itu. Setiap orang juga akan terpesona tanpa kecuali setiap kali mereka pertama kali dibawa ke sini. Itu terlalu indah. Mereka mengatakan bahwa setiap gadis memiliki kerajaan impian di mana mereka adalah sang putri. Crystal City pasti adalah kerajaan yang layak untuk diimpikan. 2361. Setelah melihat King Sui, kedua gadis itu bahagia. Lagi pula, mereka baru saja menikah. Meskipun mereka tidak terpisahkan lama, mematahkan penghalang terakhir berarti mereka secara alami saling menempel. Nalan King tertegun ketika dia melihat King Sui memeluk kedua gadis itu. Wanita cantik selalu percaya diri, dan Nalan King percaya diri dalam penampilannya. Namun, setelah melihat kedua gadis itu, dia tidak bisa melihat dirinya sebagai superior atau inferior. Membandingkan ketiganya hanyalah masalah pilihan pribadi. Namun, Nalan King tidak senang dengan statusnya sebagai janda. Dia merasa aneh setelah menyadari bahwa mereka berdua adalah istri King Sui. Dia tahu bahwa King Sui punya istri, tetapi tidak berharap mereka menjadi cantik. Kedua wanita itu juga sangat senang melihat Nalan King, meskipun mereka cukup terkejut. Pria ini sepertinya menjadi magnet kecantikan. Namun Hao Tian memandang Nalan King dengan niat yang lebih tinggi, tetapi dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, mengabaikan bahwa kultivasi aku lebih rendah dari kamu, aku lebih tampan dan gagah. Kenapa aku tidak memiliki kecantikan seperti itu untuk aku? King Sui memandangi wajah Hao Tian yang tertekan untuk mengatakan, pria yang hanya mengandalkan penampilan mereka tidak bisa dipercaya. Meskipun aku sendiri mengandalkan penampilan aku, karakteristik fisik aku bahkan lebih baik. Petik 2. Hao Tian menjadi cemas, karakteristik fisik aku juga hebat. Kamu baik-baik saja, kurasa. Pasti di atas rata-rata tetapi jauh dari hebat, King Sui terkekeh. Keduanya tidak terlalu keras. Puan Istana, Budi, saudara, tolong ajari aku. Kamu tahu bahwa aku masih belum memiliki seorang wanita lajang, kata Hao Tian dengan nada kesal. Bukankah kamu sudah memiliki banyak gadis? King Sui bertanya kembali. Aku sedang berbicara tentang menemukan wanita yang cocok untuk menikah. Aku tidak memiliki standar yang lebih tinggi, seseorang di sekitar level wanita di sekitar kamu akan melakukannya, kata Hao Tian malu-malu. Kamu tidak banyak meminta, hanya bekerja keras. Aku memiliki perasaan yang baik tentang kamu. Seorang wanita yang tidak waras mungkin akan menikahimu. King Sui mengangguk dan berkata dengan serius. Sial, meremehkanku. Tunggu saja, aku akan pergi dan menemukan banyak wanita yang mirip dengan kamu, kata Hao Tian dengan gusar. Itulah semangat, kamu terlihat sangat jantan. Aku menantikannya, kata King Sui sambil menepuk bahu Hao Tian. Saudaraku, kamu harus mengajariku beberapa trik kalau begitu. Hao Tian dengan cemberut berkata sekali lagi. King Sui membeku, aku tidak punya trik. Aku selalu dikejar oleh mereka, dan dipaksa untuk menikahi mereka. Persetan dengan dirimu sendiri dan sesumbar dirimu. Tidak ada ketulusan sama sekali. Aku akan mencari tahu sendiri. Istana ilahi telah menetap di Crystal City. Bangsa air tidak memiliki penampakan gerbang iblis, tetapi ada gerbang bela diri benua-benua dengan cabang yang terletak di Crystal City. Markas 9 benua Martial Association seharusnya berada di 3 wilayah atas, tetapi tidak pasti apakah gerbang akan berada di domain terakhir. Asosiasi bela diri benua-benua dan 1 di 3 daerah atas tidak banyak berhubungan, tetapi memiliki 9 benua, dengan cara tertentu, merupakan jenis penekanan nama. Itu biasanya jimat keselamatan, kalau King Sui tersandung sesuatu yang acak dan melukai dirinya sendiri. Itu akan sangat sial. Penyebutan gerbang bela diri 9 benua membawa King Sui kembali ke masa ketika dia telah bertarung dengan salah satu anggota mereka yang telah mencoba membingkainya di kuburan primordial Gold Grizzly, membunuhnya di kota Kaoshan. Dia memiliki master, tetapi pada titik ini di domain Raja Iblis, gerbang akan bijaksana untuk tidak menyinggung perasaannya, kalau tidak, dia akan memusnahkan mereka juga. Sementara di alam gua 9, King Sui ingin melakukan terobosan ke-10, tapi sayangnya, dia masih belum melihat tanda-tanda dari terobosan semacam itu. Namun, dia akhirnya menyelesaikan penyempurnaan emas semua gua. Ini juga semacam keberuntungan. Ini adalah manfaat dari menggunakan tengkorak primordial Gold Grizzly sebagai bahan budidaya. Emas primordial Grizzly di gua-gua telah mencapai tingkat yang mengerikan dengan bantuan tengkorak tetapi masih tidak dapat bersaing dengan wayang pertempuran ilahi. Namun, itu dapat dengan mudah melebihi kekuatan maksimum King Sui ketika dia menggunakan pukulan Berserk Dragon. Ini adalah kemampuan gua unik King Sui. Tidak semua ahli gua bisa memiliki kemampuan mereka sendiri. Setelah mencapai alam gua, kekuatan seseorang akan meroket. Namun, mendapatkan kemampuan gua yang unik akan membutuhkan pemahaman yang tidak saleh, atau penyerapan binatang buas yang kuat. Seseorang bisa dengan mudah mengganti hewan buas yang telah diserapnya, tetapi jarang binatang buas yang kuat dan cocok muncul. Primordial Gold Grizzly King Sui sudah cukup baginya untuk berlatih seumur hidup, memungkinkannya untuk menjadi Grizzly emas primordial begitu teknik ini dilatih hingga mencapai puncaknya.
Crystal City jarang memiliki kekuatan asing, dibandingkan dengan kerajaan yang tak terhitung banyaknya di domain Raja Iblis, yang mana kota Chaos paling banyak mendapat perhatian dan kesibukan. Kekacauan T. Itu terdengar seperti kota, dan memang itu satu. Kota ini terlalu besar, bahkan sangat besar. Ini benar-benar tempat di mana semua jenis orang ada, dengan pembangkit tenaga listrik berkumpul dan hidup berdampingan. Setiap negara memiliki tokoh-tokoh kuat mereka sendiri, bahkan beberapa tokoh dari Forsaken Earth dan Forsaken Heaven Domains. Adapun 3 daerah atas, situasinya tidak jelas. Dalam keadaan normal, orang-orang dari tempat yang lebih tinggi cenderung tinggal di ketinggian yang lebih tinggi, jarang turun secara sukarela. Bahkan mereka yang rata-rata di 3 wilayah tengah tidak ingin turun ke 3 wilayah bawah untuk menjadi ahli. Seperti kata pepatah, kepala ayam tidak cocok dengan ekor phoenix. Tidak ada pembukaan besar untuk Istana Ilahi. Secara bertahap diintegrasikan ke dalam pemandangan daerah tersebut. Banyak orang bahkan tidak tahu kapan itu muncul, tetapi mereka perlahan-lahan terbiasa dengan keberadaannya. Kemampuan manusia untuk menerima segala sesuatu adalah kuat. Perlahan, mereka bisa terbiasa dengan apapun. Meskipun sedikit yang peduli, akan ada beberapa yang tertangkap di Istana Ilahi. Sama seperti Istana Ilahi telah memperhatikan dengan cermat gerbang iblis, mereka juga melakukan hal yang sama untuk Istana Ilahi. Anggota Istana Ilahi di sini, dipimpin oleh dewa pertempuran yang kuat, hanya dibudidayakan dalam ketenangan. Mereka bersiap-siap untuk berurusan dengan pembuat masalah. Nuolan juga datang. Bagaimanapun, itu untuk mengumpulkan informasi. Nuolan dengan cepat mengetahui tentang gerbang iblis di domain Raja Iblis. Negara Api. Gerbang setan terletak di negara api, musuh bebuyutan bagi bangsa air. Air dan api tidak dapat hidup berdampingan secara alami, dan ini juga berlaku untuk bangsa-bangsa. Mereka sering memata-matai satu sama lain dan itu adalah jaringan intelijen negara api yang memberitahu gerbang setan tentang pendirian Istana Ilahi. Setelah King Sui tahu bahwa negara api memiliki gerbang iblis, ia langsung memikirkan Tantai Lingyan. Dia datang ke 9 benua domain 9, tetapi dia tidak tahu lokasi tepatnya. Meskipun mereka sudah datang ke sini, King Sui tidak dapat mengkonfirmasi bahwa dia tidak meninggalkan daerah itu. Dengan intuisinya, kemungkinan dia tidak akan berada di 3 wilayah bawah. Dia sepertinya ingin memperjuangkan legitimasi sejati di antara semua Demon Gates, yang berarti tujuannya mungkin adalah 3 wilayah atas. Akhirnya, dia kembali ke 3 wilayah atas, dengan premis bahwa dia bisa maju dengan kemenangan. King Sui segera mengetahui beberapa kejadian gerbang setan negara api, seperti fakta bahwa Tantai Lingyan tidak ada di sana. Berita ini membuat King Sui merasa bertentangan. Mungkin konfrontasi mereka akan segera atau mungkin akan lebih lama. Bagaimanapun, King Sui tidak lagi takut. Kekuatan. King Sui masih haus akan kekuatan, tetapi mengejar kekuatan dengan membabi buta akan dengan mudah membawa orang ke jalan yang salah. Tidak ada batasan kekuatan. Selain mengejar brute force, seseorang juga harus mengejar ketepatan dalam teknik, memungkinkan kekuatan seseorang untuk melampaui batasan fisik dan ditampilkan sepenuhnya. 2362. Ini dalam teori. Pada prinsipnya, orang bisa bekerja menuju ini tetapi pada kenyataannya, pada tingkat kekuatan ini, itu adalah permainan sederhana angka absolut. Untuk maju lebih jauh secara astronomis sulit. King Sui, tampaknya ada kehancuran mistik ilahi muncul di kota Chaos. Bisakah kita pergi dan melihatnya? King Sui dengan santai mempraktikkan Yu Emperor Fist ketika Bei Huang Fan menemukannya. Kota kekacauan, keruntuhan mistik ilahi, ada apa? King Sui bertanya dengan bingung. Dia telah mendengar tentang Chaos City dan tahu 1 atau 2 hal tentang itu. Dia bertanya tentang keruntuhan mistik. Aku tidak tahu banyak detail, tetapi tampaknya ada beberapa harta karun kuno yang dipenuhi banyak jebakan. Beberapa orang dari Demon King Domain atau bahkan Tri Region Tengah sedang menuju. Benar-benar hidup di sana, peti harta karun pasti memiliki banyak hal baik di dalamnya. Bei Huang Fan tertawa. Ini adalah kabar baik, kita tidak boleh melewatkan kesempatan luar biasa ini. Berapa banyak orang yang harus kita kirim? King Sui berkata setelah berpikir. Itu wajar untuk memperjuangkan manfaat. Atau setidaknya, memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan dari berbagai kekuatan lokal dan orang-orang dari domain bumi dan surga yang terkorbankan. Kamu putuskan. Aku akan mengikuti instruksi kamu, jawab Bei Huang Fan. Hebat, harmoni perkawinan, kata King Sui bercanda sambil menarik tangannya. Bei Huang Fan meliriknya dengan lembut. Mata menawannya membuat King Sui tidak bisa tidak memikirkan pemandangan indah dari beberapa malam terakhir. Gambar memprovokasi memberi King Sui hair drops. Ketika Bei Huang Fan memperhatikan pandangan invasif King Sui, dia mulai panik dan menjadi lebih malu. Dia juga tidak bisa tidak memikirkan malam-malam di mana dia melakukan beberapa tindakan yang sangat berani. Hal-hal yang tidak pernah diharapkannya untuk dilakukan sendiri. Pada awalnya itu sedikit bertentangan, tetapi pada akhirnya, King Sui tidak bisa mengatasinya dan harus mengubah postur. Begitulah manusia. Setelah mendapatkan yang pertama kalinya, yang kedua dan ketiga berikut menjadi lebih mudah dan lebih alami sebelum menginginkan lebih. Belum pernah beberapa hari sebelum dia benar-benar hancur. Pikiran tentang adegan memalukan dan hingar-bingar membuatnya sangat malu. King Sui merasa sangat nyaman sekarang. Dia dengan senang hati memeluknya dan berkata, apakah kamu sadar bahwa aku sangat puas sekarang? Bei Huang Fan menundukkan kepalanya dan menjawab, apakah ini keinginan untuk memiliki atau menaklukkan? Ini adalah keinginan untuk cinta.
Aku ingin kamu bahagia, Fan kecil. Jadi, apakah kamu suka seperti itu? King Sui berkata, terpesona. Tidak memberitahumu. Kamu selalu membohongiku seperti ini. Bei Wang Fan menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak memberitahu suami kamu, lalu kepada siapa kamu ingin memberitahukannya? Maksudmu kamu menyukainya jika kita hanya membuka pakaian kita dan melakukannya? King Sui berkata dengan nakal. Hidup bukan hanya tentang ini, Bei Wang Fan menghela nafas panjang. Tetapi ini adalah kebutuhan penting dalam kehidupan. Pikirkan tentang betapa hidup, menyenangkan, dan suaranya suara kamu. Diam, bangsat. Bei Wang Fan benar-benar menjadi terdiam sekarang. Orang ini benar-benar berani mengatakan segalanya. Jadi bisakah kamu akhirnya memberitahuku bagaimana kamu menyukainya sekarang? Apakah kamu senang melihatku malu? Kamu adalah wanita aku, seorang wanita yang sangat aku cintai dan seorang wanita yang sempurna di mata aku. Tidak tahukah kamu, bahwa ini dapat memuaskan jiwaku dan memberi aku lebih banyak kepercayaan sehingga aku dapat membayar kamu lebih baik. Aku bahkan bisa tampil lebih baik di malam hari sehingga membuat kamu lebih bahagia dengan lebih percaya diri. Kamu sudah cukup baik, kamu tidak harus menjadi lebih baik. Kamu akan membunuh aku jika kamu menjadi lebih baik. King Sui berkedip terkejut, kamu yang terbaik, cintaku. Apakah kamu tahu bahwa ini adalah penegasan terbesar bagi seorang pria? Petik 2. Keruntuhan mistik di kota Chaos terbuka dan tak lama, seorang ahli yang kuat telah mati, mencoba masuk. Yang lain melihat ini dan memutuskan untuk membentuk koalisi untuk menjelajahi reruntuhan. King Sui menggambarkan situasi di tempat ilahi. Secara alami, semua orang ingin pergi. Sebenarnya, tidak banyak orang di tempat ilahi saat ini. Tidak apa-apa bagi semua orang untuk pergi bersama ke sana. King Sui bisa melindungi mereka dengan boneka pertempuran ilahi sambil meningkatkan kekuatan mereka, sehingga lebih banyak orang secara alami lebih baik. Ada banyak ahli menuju ke sana dari negara air yang dipimpin oleh Nalan Hong, dengan banyak adipati kuat mengikuti di belakang. King Sui sangat sadar dan berhati-hati dengan tindakan martial gate di 9 benua. Meskipun gerbang bela diri 9 benua di sini hanyalah cabang samping dan kekuatan mereka tidak sekuat itu, ia tetap membawa moniker 9 benua. Gengsinya mengamanatkan bahwa mereka akan menuju ke sana, didukung oleh cabang-cabang di wilayah lain di antara 3 wilayah tengah. Nalan King ingin pergi bersama dengan King Sui. Mereka tidak berinteraksi sebanyak saat kedua wanita itu tiba, hidup dan makan bersama dengan King Sui. Akan sangat dipertanyakan baginya untuk berada di sana juga. Nalan King adalah orang yang sangat bangga dan ulet. Meskipun dia telah tersentuh, dia menghentikan perasaan ini. Namun, dia menyadari bahwa dia masih tertarik padanya. Hanya memikirkannya dan melihatnya akan membuat hatinya berkobar. Semakin meriah. Berapa banyak orang yang datang? Tanya King Sui. Orang-orang yang datang saat ini semua dianggap cukup kuat, mungkin sekitar 30 dari mereka, jawab Nalan King setelah beberapa pemikiran. Baik-baik saja maka, ayo pergi bersama. Silakan mulai persiapan kamu. Kami akan pergi dalam waktu 1 jam, King Sui memberi perintah. Aku siap pergi kapan saja, kata Nalan King dan mengangguk. Kamu tidak tampak sangat bahagia. King Sui memandang Nalan King. Dia tampak bersemangat rendah. Benarkah? Nalan King bertanya. Iya. Pandanganmu sepertinya pahit, seperti wanita yang ditinggalkan. King Sui bukan pendeta hijau. Dia bisa dengan mudah memahami bahwa wanita ini memang menyimpan perasaan untuknya. Kaulah yang pahit, Nalan King berkata dengan tidak wajar. Apakah kamu cinta padaku? King Sui mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya yang cantik. Siapa yang jatuh cinta pada seorang narsisis sepertimu? Jangan terlalu memikirkannya. Nalan King dengan panik mengambil langkah mundur. Wanita selalu berbohong tentang perasaan mereka. Sepertinya kamu benar-benar jatuh cinta padaku, kata King Sui dengan tegas. Kenapa kamu harus menggodaku begitu? Kamu bahkan tidak mencintaiku. Nalan King menatap King Sui. Mengapa kamu mengatakan itu? Aku masih memikirkan kapan aku dapat meminta izin ayah kamu agar aku menikah dengan kamu. Aku hanya khawatir kamu tidak akan menerima. King Sui tertawa dan berkata. Pembohong. Dasar pembohong besar. Ayo pergi saja. Kita harus bergegas ke Chaos City. Nalan King mengungkapkan senyum tipis, membingungkan King Sui. Pikiran wanita terlalu tidak bisa dibedakan. Dia tidak tahu di mana mereka berada sebagai pasangan. Ketika cinta datang, itu tidak bisa dihentikan. Ketika cinta tidak datang, itu tidak bisa dimohonkan. Biarkan saja alam mengambil jalannya. Jangan memaksanya dengan sengaja tetapi pada saat yang sama, jangan menyerah dengan mudah. Serahkan masalah pada takdir, apapun milikmu akhirnya menjadi milikmu. Ini mungkin tampak pasif, tetapi bahkan jika kamu memperoleh sesuatu dengan paksa, kamu akan menyadari bahwa kamu kehilangan apa yang kamu bayangkan menjadi indah. 2363. Kota Chaos berada di tepi paling utara dari domain Raja Iblis. Itu adalah tempat paling menakutkan di Demon King Domain. Surga bagi yang kuat, neraka bagi yang lemah. Tidak ada moralitas atau empati di kota. Itu adalah survival of the fittest. Mereka yang berkuasa bisa menjadi lalim dan apapun yang mereka inginkan tanpa menerima kritik. Kekuatan akan memberi kamu segalanya dan apapun yang kamu inginkan. Dikatakan bahwa kota Chaos bukanlah nama asli kota itu. Itu hanya mendapatkan nama ini setelah semua jenis orang berbaur. Hal-hal hanya menjadi lebih buruk di kota ini setelah mendapatkan nama ini, karena menjadi lebih kacau daripada sebelumnya.
Jumlah pembangkit tenaga listrik di kota ini tidak terbayangkan. Ini adalah kota dengan jumlah rakyat jelata yang paling sedikit. Kota bagian dalam hanya menampung para kultivator dan tidak ada manusia, dengan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, melintasi batas-batas kehidupan dan kematian dalam perjuangan tanpa akhir. Banyak murid dari sekte yang kuat ada di sini untuk meredam diri mereka sendiri dengan mencoba bertahan dan berkembang di lingkungan yang keras ini. Selalu ada zona penyangga antara setiap negara yang berfungsi sebagai jalan umum. Itu adalah jalan nasional, jalan raya antar negara. Tidak ada undang-undang imigrasi dan orang-orang hanya bisa berjalan keluar dari suatu negara. Jalan nasional menghemat waktu perjalanan bagi pedagang, memberikan kemudahan dengan mengorbankan potensi ancaman dan insiden tak terduga. Kelompok King Sui tidak lambat, dan sangat cepat dengan 9 benua langkah. Bahkan dengan binatang buas tanpa lelah bepergian sepanjang malam, itu masih membutuhkan waktu. Mereka bisa melihat Chaos City dalam waktu setengah bulan. Ketinggian lokasi kota itu relatif tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya, seperti kota yang melayang di langit dengan aura keagungan yang tak terhancurkan yang menyebar keluar. Kota Chaos Kompleks. King Sui tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening saat dia melihat kota. Ada eksistensi mengerikan yang bersembunyi di kota Chaos, meskipun tidak diketahui apakah itu adalah binatang iblis atau manusia. Kota itu sendiri tidak memiliki penjaga. Beberapa orang terlihat masuk atau keluar. King Sui tidak bisa menemukan siapapun di gerbang, hanya melihat pengembara sesekali lebih jauh ke dalam. Kota ini agak aneh, kata King Sui sambil tertawa. Kita harus hati-hati. Aku mendengar bahwa kota ini memiliki ujian masuk dan hanya mereka yang lulus yang diizinkan masuk, Nalan King mengingatkan kelompok itu. Saat Nalan King selesai, kekuatan magnet tampaknya menarik semua orang ke bawah. Meskipun kekuatannya semakin kuat, kelompok King Sui tidak akan terhambat oleh kekuatan yang lemah dan mereka dengan santai menekan. Kekuatan menghilang setelah beberapa saat. Itu adalah tes sederhana. Apakah tes lain dilakukan? Tidak ada yang bisa mengatakan, tetapi tidak mungkin ada tes kedua karena yang lemah sudah disingkirkan. Semakin jauh mereka pergi, semakin banyak orang di sana. Mereka berbaur dengan kerumunan, meskipun mereka tidak mengenal siapapun di sana. Mereka hanya bisa mencoba dan memancing berita tentang reruntuhan mistis. King Sui, aku mendapat beberapa informasi yang mengatakan bahwa kita harus pergi ke Sky Penetrating Ridge di bagian barat laut kota Chaos untuk menyaksikan tempat suci, lapor Nuolan kepada King Sui. King Sui mengangguk dan menjawab, kalau begitu mari kita langsung menuju ke Sky Penetrating Ridge. King Sui mulai mengaktifkan kekuatan Divine Soldier Soaring Blade-nya segera. Battle God Halo dan kemampuan yang tersisa yang ditenagai oleh gerakan tanpa konsumsi energi semuanya diaktifkan. Semua orang tahu bahwa King Sui memiliki kemampuan dukungan yang kuat. Meskipun mereka sangat kuat, tidak perlu membuat keributan darinya. Kelompok itu memiliki sekitar 50 hingga 60 orang. Meskipun jumlah ini tidak besar, timnya juga tidak terlalu kecil. 3 hingga 5 orang, atau bahkan beberapa lusin juga sudah cukup, karena mereka tidak bisa membalikkan langit. Pertempuran di dunia ini, bahkan antara kerajaan yang berbeda, tidak dimenangkan melalui angka. Sky Penetrating Ridge adalah pegunungan raksasa yang sangat menonjol, terlihat dari ketinggian. Bagian dari Chaos City ini hanya Sky Penetrating Ridge yang juga merupakan bagian dari Sky Penetrating Mountain Range, pegunungan terbesar yang melintasi 9 benua. King Sui ingat bagaimana ia pernah memasuki Sky Penetrating Mountains kembali di benua ilahi kemenangan timur. Yang dia pikirkan saat itu adalah bahwa pegunungan itu benar-benar besar, tetapi apakah itu benar-benar lintas benua? Melihat dari atas, pegunungan penetrasi langit seperti naga yang sombong dan tak berujung, membentang di luar cakrawala. King Sui tidak tertarik pada masalah ini, karena ini tidak mengejutkan. Sebenarnya ada peluang bagus untuk ini, karena Sky Penetrating Mountain Range adalah pembuluh darah 9 benua. Bahkan pegunungan Beast Giant benua Green Cloud yang termasuk dalam kisaran ini. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai Sky Penetrating Ridge. Sky Penetrating Ridge adalah salah satu bagian tertinggi dari Chaos City, mungkin bahkan salah satu bagian tertinggi dari seluruh Sky Penetrating Mountain Range, menembus awan dan bahkan lebih jauh lagi. Langit pada dasarnya tidak terbatas, dan ini dengan tepat menunjukkan ketinggian monstrositas ini. Sudah ada banyak orang di sana, dengan sebuah desa di kaki gunung. Namun, orang-orang yang tinggal di sana bukan manusia biasa, tetapi penduduk lokal desa penetrasi langit. Desa itu sendiri tidak dapat menampung terlalu banyak, sehingga kebanyakan dari mereka harus memasang tenda. Ini terutama untuk mengisi kembali makanan. King Sui dan teman-temannya menjadi pusat perhatian karena ada beberapa wanita yang sangat cantik di dalamnya, benar-benar mengurangi kehadiran orang lain. Wanita cantik seperti yang menyertai King Sui bisa membawa masalah di kota Chaos. Semua mata tertuju pada wanita. Aku ingin yang memakai kemeja putih salju. Sebuah suara terdengar, ketika seorang pria berdiri dan mulai melihat sekeliling. Kalau begitu aku akan punya yang lain. Pria parubaya lainnya menindaklanjuti dan berkata. Karena kakak menginginkan keduanya, aku akan memiliki wanita muda itu. Hanya satu, seorang pria yang matang, jahat, namun menawan tertawa. King Sui tetap diam. Dia tahu bahwa Chaos City akan berantakan, tanpa aturan yang tepat. Merampok dan mencuri adalah hal yang normal, dan sepertinya para wanita itu sudah dibagi di antara orang-orang parubaya dan tua ini. Mereka melakukannya dengan cepat dan alami, seolah-olah itu adalah hak mereka, sementara sisanya hanya bisa menatap dengan iri. King Sui tidak menanggapi atau bereaksi.
Orang-orang di sampingnya secara alami tetap diam, seolah-olah mereka tidak menyadari orang-orang di sekitarnya berbicara tentang mereka, dan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Namun, King Sui telah membawa kekuatannya ke puncaknya. Beberapa hal hanya dapat dikomunikasikan melalui tinju dan darah. 2364. King Sui tetap diam, sehingga orang-orang itu tidak peduli tentang dia, bahkan tidak merasa aneh bahwa dia tidak bereaksi. Orang-orang ini akan menjadi tiran absolut di domain Raja Iblis. Mereka tidak peduli tentang kekuatan lokal. Beberapa wanita ini sangat cantik. Kami adalah Five Chaos Dragon. Semoga kami mendapat kehormatan mengundang kamu untuk minum. Mereka berlima berjalan menuju King Sui. Banyak orang memperhatikan perkembangan ini. Pria berotot itu Bei Tai Sipan. Yang lain adalah Liang Long, sementara pria yang elegan dan menawan adalah Byron Sui, seorang pria dengan nama yang terdengar sangat feminin. Salah satu dari dua pria yang lebih tua bernama Zhao Wu dan pria tertua dan paling jelek bernama Echong. 5 dari mereka adalah Five Chaos Dragon, yang merupakan nama panggilan mereka di Chaos City, yang berasal dari 5 kekuatan yang berbeda. Bei Tai Sipan adalah putra penguasa kota. Dia sangat kuat tetapi sombong sebagai pemimpin di antara mereka berlima. Penguasa kota Chaos City sangat misterius. Dikatakan bahwa dia bukan dari domain Raja Iblis, tetapi dari 2 domain lainnya di 3 wilayah tengah, meskipun tidak ada bukti nyata untuk mendukungnya. Meski begitu, akarnya tertanam kuat di kota Chaos, membangun klan yang kuat di sini. 5 naga kekacauan, apa itu? Tanya King Sui saat ini. King Sui bingung. 3 di antara pria ini tampak jauh lebih muda daripada yang lain meskipun tampak setengah baya dan 2 lainnya tampak seperti pria tua. Mungkin mereka menua lebih cepat. Wow, sungguh biadab, pendatang. Kami akan memberi kamu beberapa kompensasi untuk 5 wanita ini, tetapi sepertinya kami bisa menghemat ini. Kamu harus memahami beberapa hal tentang datang ke Chaos City. Tai Sipan tersenyum, berbicara dengan tenang tapi kejam, memberi kesan lelah pada orang lain. Aku sangat bingung. Bagaimana mungkin kamu semua masih bisa hidup meskipun begitu gila dan tidak terkendali? King Sui sengaja memilih kata-katanya. Ini membuat Five Chaos Dragon mengerutkan kening. Meskipun mereka sombong, mereka tidak bodoh. Mampu membawa wanita cantik ke Chaos City sambil tetap tenang ini berarti dia mungkin memiliki sesuatu untuk diandalkan. Ini juga mengejutkan mereka, karena mereka tidak takut pada siapapun di kota Chaos, namun perilaku King Sui bertentangan dengan apa yang mereka harapkan. Mereka dengan cepat menyadari bahwa King Sui hanyalah seorang pemuda, mungkin ketidaktahuan yang memicu kesombongan ini. Baiklah, biarkan aku membantu kamu karena kamu sangat ingin mati. Orang tua paling jelek, Echong, langsung pergi ke King Sui dan menangkap King Sui dengan lengan coklatnya. Lengan naga hitam. King Sui menatap lengan yang baru saja menangkapnya. Itu kuat dan sekuat batang pohon. Namun, senjata tajam mulai muncul dari ujung jari dan langsung menuju tenggorokannya dengan kecepatan yang aneh. Langkah pertama sudah merupakan langkah mematikan. Transposisi bintang. King Sui tidak memendam perasaan baik terhadap orang-orang ini, dan orang ini telah menembakkan racun kepadanya. Sekarang dengan kekuatan untuk menyerang bahkan bintang-bintang, selama dia tidak melarikan diri dari daerah itu, King Sui langsung menggunakan pertempuran untuk bergerak. Retak. Cahaya putih salju menyala dan mengenai Ezong secara langsung. Semua orang kaget menyaksikan bagaimana kilatan cahaya menghambur-hamburkan tubuh Ezong, membuatnya tampak menghilang. Orang-orang ini tidak terlalu buruk, dan bahkan dapat dianggap tangguh, hanya 1 tingkat di bawah Kaisar Air. Namun, mereka tidak berada di puncak kota Chaos. Tai Sipan memandang King Sui dengan alisnya berkerut. Dia tidak merasakan sakit pada kematian Ezong. Meskipun mereka disebut Five Chaos Dragon, mereka tidak memiliki ikatan persaudaraan tetapi hanya sekelompok teman dengan kebiasaan buruk, masing-masing dengan tujuan dan pendukung yang sama, terutama di kota Chaos ini. King Sui bertindak seolah-olah apa yang baru saja dia lakukan tidak signifikan. Dia mengarahkan pandangannya ke arah pria tua berikutnya. Rasanya seperti sedang memandang sampah. Semakin tua orang itu, semakin dia merasa jijik, belum lagi bagaimana kedua lelaki tua itu adalah yang lebih lemah. Zhao Wu mulai gemetar saat King Sui menatapnya. Sisanya tidak tampak bahagia karena King Sui berhasil membunuh Ezongin sedetik yang lalu, yang membuat mereka terpukul. Apakah kamu tidak bahagia berbicara beberapa saat yang lalu? Apa yang terjadi? King Sui berkata sambil tertawa. Transposisi stellar membutuhkan waktu untuk mengisi ulang. Lebih baik membeli waktu untuk menggunakan stellar transposition dan dengan mudah menyelesaikan masalah, sambil memaksa musuh tunduk. Boleh aku tahu siapa kamu, Tuan? Tidakkah kamu pikir kamu terlalu bertangan berat? Tai Sipan adalah kepala Five Chaos Dragon jadi wajar baginya untuk berdiri dan berbicara. Siapa aku? Aku hanya orang biasa yang ada di sini bersama teman-teman untuk menjelajahi reruntuhan. Itu kamu sampah yang baru saja memeriksa wanita aku. Sungguh, seseorang akan mati hanya dengan memintanya. King Sui menatap Tai Sipan dan berkata dengan tenang. Dia terdengar seperti bercanda tetapi naga 5, atau 4 kekacauan sekarang, semua merasa gelisah. Kerusakan yang dilakukan King Sui tidak terduga. Mereka semua takut menghilang dari dunia ini. Kamu sudah membunuh seseorang. Karena kamu berada di sini untuk reruntuhan mistis seperti orang lain, mengapa tidak mengesampingkan masalah ini terlebih dahulu? Itu adalah kesalahan kami sekarang, tetapi kami tidak menyakitimu. Kamu sudah membunuh seseorang, jadi bisakah kita membiarkan ini beristirahat? Tai Sipan berkata dengan patuh.
Dia terdengar sangat patuh tetapi semua naga empat kekacauan berharap bahwa King Sui bisa setuju. Mereka tidak mau mati sama sekali. Bahkan jika mereka bisa bergabung dan menyerang King Sui, mereka tidak berani mengambil risiko itu semua. Peluang kematian terlalu tinggi. King Sui, mari kita lupakan saja. Kami datang ke sini untuk keajaiban. Tidak perlu bagi kita untuk menimbulkan begitu banyak masalah, kan? Nalan King akhirnya berbicara. Mereka adalah beberapa kekuatan paling kuat di kota Chaos. Aku telah membunuh salah satu dari mereka hari ini sehingga mereka pasti akan menyimpan dendam terhadap aku dan membawa lebih banyak orang untuk menyerang kami di waktu berikutnya. Segalanya akan semakin menyusahkan. King Sui mengerutkan kening. Mungkin masih ada masalah, tapi itu pasti akan menjadi lebih buruk jika kamu membunuh mereka semua sekarang. City Lord of Chaos City adalah pria yang sangat misterius. Kamu pasti akan berada di air panas jika kamu membunuh putranya. Mengapa tidak mengeluarkan peringatan yang mengatakan bahwa kamu akan membunuh mereka pada saat hal-hal seperti ini terjadi lagi? Kata Nalan King. Baiklah. Kami akan melakukan itu, King Sui tertawa. Kamu mendengarnya. Jika aku bertemu kalian atau kalian membawa lebih banyak orang yang berhubungan dengan kamu, aku tidak akan ragu untuk membunuh kalian semua. Membunuhmu semudah membalik telapak tangan. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu, King Sui mengancam For Chaos Dragon. Taisipan menghela nafas lega, mengatakan, jangan khawatir. Kami tidak akan muncul di hadapan kamu lagi. King Sui melambaikan tangannya. Tidak masalah baginya jika mereka jujur. Dia bersungguh-sungguh dengan semua yang dia katakan, dan tanpa bujukan Nalan King sekarang, semua orang ini akan terbunuh sekarang untuk mencegah masalah lebih lanjut. 2365. King Sui sangat percaya diri dan tidak khawatir. Meskipun Nalan King sudah memberitahunya untuk melepaskannya, dia punya alasan lain. Jika penguasa kota benar-benar kuat maka ini akan menjadi hutang yang hanya dibayar dengan darah. Orang-orang di sekitar juga terkejut, melihat anak muda baru ini di kota Chaos dengan mudah menekan Five Chaos Dragon. Dia bahkan membunuh salah satu dari mereka dan memaksa yang lain memohon belas kasihan. Itu hanya tindakan putus asa. Kehilangan muka karena sujud dapat dibayar kembali. Jika mereka tidak melakukannya, mereka bahkan tidak akan selamat. Seseorang yang tampaknya mengerti beberapa dari mereka berkata dengan baik. Tapi bukankah pemuda itu hanya mengatakan bahwa dia akan membunuh mereka pada saat dia melihat mereka? Orang lain menjawab. Haha, mereka tidak akan menganggap serius kata-kata orang lain. Mereka hanya membungkuk karena mereka tidak punya pilihan. Jika mereka bisa, mereka akan memotongnya menjadi jutaan keping sekarang. Apa yang kamu katakan untuk bertaruh pada itu? Pria yang sama yang berbicara tadi tertawa. Tidak apa-apa, aku tidak akan bertaruh melawanmu. Mari kita tunggu dan lihat saja. Petik 2. Rasa spiritual King Su sangat takut dan dia bisa mendengarkan semua gumaman. Dia tidak terkejut atau khawatir. Para danisial dengan mata mereka di atas kepala mereka tidak akan menganggapnya serius. King Sui, jangan gegabah. Fakta bahwa Chaos City terus ada menunjukkan bahwa ia unik di 3 wilayah tengah. Kita harus melangkah dengan hati-hati. Nalan King tampak khawatir. Jangan khawatir, setidaknya kita memiliki beberapa keterampilan bertahan hidup jadi santai saja. King Sui menghibur Nalan King. Nalan King memikirkan semua jenis keterampilan yang dimiliki King Sui dan merasa terhibur. Mungkin dia hanya terlalu memikirkan ini. King Sui akan menjadi puncak keberadaannya di sini, atau mungkin bahkan menekan orang pada tingkat itu. King Sui, lihat ke sana, mereka adalah orang-orang dari negara api, kata Nalan King sambil menunjuk ke arah tertentu. King Sui memindai mereka, hanya ada 20 hingga 30 orang, bukan jumlah yang besar. Ada lelaki tua, setengah baya, dan muda, semuanya cukup kuat tetapi tidak ada di level Kaisar Air. King Sui tampaknya berada di level yang sama dengan Kaisar Air tetapi dengan teknik uniknya, dia bisa dengan mudah mengalahkan, jika tidak langsung membunuh karakter tingkat itu. King Sui mulai melihat-lihat orang-orang dari negara api dan memperhatikan bahwa sekelompok orang juga melihat orang-orang di sekitarnya. Dia segera mengkonfirmasi bahwa orang-orang itu berasal dari gerbang iblis. Ahli Dewa Pertempuran dan Gerbang Iblis memiliki aura unik yang membuatnya mudah dibedakan, dengan asumsi kekuatan mereka serupa. King Sui pada dasarnya dapat mengkonfirmasi bahwa eksplorasi kehancuran di kota Chaos ini tidak akan berarti apa-apa selain damai dan damai. Baiklah, semua orang bisa masuk sekarang. Aku harap semua orang bisa mengesampingkan perbedaan mereka. Ini akan menjadi sangat berbahaya di dalam dan kami membutuhkan semua orang untuk bekerja sama untuk keluar dengan aman. Kita harus menemukan harta terlebih dahulu. Akan ada banyak waktu untuk menyelesaikan perbedaan setelah kami pergi, sebuah suara maskulin berdering di seluruh area. Itu Priwut Purewut, seseorang berseru. Siapa itu? Tanya orang lain segera. Apakah kamu bahkan dari Chaos City? Bagaimana bisa kamu tidak tahu siapa orang itu? Pria itu memandangi orang yang bertanya itu dengan terkejut. Pria Purewut adalah entitas yang sangat misterius dan kuat. Bahkan penguasa kota masih harus memberinya wajah. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, tetapi ia telah mendirikan sebuah kuil di sini. Dia dikenal karena keterampilan medisnya dan membantu banyak orang yang membutuhkan bantuan tanpa menerima uang dari mereka. Dia sangat populer di daerah tersebut dan memiliki reputasi yang hebat, orang lain berbicara dan menjelaskan. Mengejutkan melihat bahkan pria Purewut ada di sini. Dikatakan bahwa pria Purewut juga membutuhkan sesuatu dari wilayah ilahi sehingga dia akan pergi saat ini juga. Tampaknya, semua orang harus mengikuti perintahnya.
Petik 2. Pria Spurewood memang memiliki prestise itu. King Sui secara alami akan mengawasi pendeta parubaya ini. Cambangnya sudah memutih tetapi matanya tetap jernih dan jernih. Dia tampak sangat rata-rata, dengan aura heroik memberinya rasa dapat dipercaya. Pria Spurewood memimpin kelompok itu ke punggung bukit penetrasi langit dan orang-orang di belakang mulai mengikutinya. Mereka ingin datang ke daerah ilahi untuk mencoba keberuntungan mereka dan mungkin menyerang emas. Menemukan kehancuran mistis sama saja dengan membukanya dan harta itu akan menjadi milik mereka yang kuat. Area ilahi pada akhirnya akan hancur, menjadi lokasi yang teratur, hanya berfungsi sebagai pelajaran dari masa lalu. King Sui dan teman-temannya juga mengikuti, menghadapi batas dunia segera setelah itu. Nama daerah ilahi sangat mendalam. Nama itu akan dikaitkan dengan menemukan jejak ketuhanan atau tempat di mana keberadaan ilahi pernah hidup. Akan ada banyak barang untuk dikumpulkan. Namun, ada juga tempat-tempat yang tampak seperti daerah ilahi tetapi sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Itu bukan pertama kalinya King Sui melewati batas yang sama sehingga dia tidak merasakan sihir tertentu di udara. Itu seperti melewati tirai air. Tidak ada perasaan khusus. Suasana dipenuhi ki spiritual, memberikan viskositas yang kental, lebih biru dari langit. Terlepas dari suasananya yang berbeda, yang lainnya hampir sama. Ada binatang setan dan racun di sekitar. Kita mungkin mengalami gelombang buas jika kita tidak beruntung, kata pria Spurewood. Cukup banyak orang merasakan kaki mereka terlipat di bawah mereka setelah mendengar ungkapan Bistide. Pasang binatang buas mampu menghalangi matahari, membuat terbang tidak berguna. Mustahil untuk melarikan diri dalam kondisi seperti itu. Binatang buas yang kuat akan mengikuti bagian belakang air pasang, membuatnya menjadi aliran tanpa akhir yang bisa menenggelamkan siapapun. Pria Spurewood sudah ada di sini sebelumnya. Ayo ikuti saja dia dan lakukan apa yang dia katakan untuk mencegah jalan memutar yang tidak perlu, kata seseorang dengan segera. Kita tentu harus mendengarkan pria Spurewood. Siapapun yang tidak mau bisa bergerak terlebih dahulu. Petik 2. Tidak ada yang menunjukkan indikasi melakukan hal seperti itu, mengingat ada keamanan dalam jumlah, terutama di tempat asing. Ini seperti perbedaan antara bertemu beruang sendirian dan dengan kelompok. Dengan sebuah kelompok, ada peluang bagus untuk bertahan hidup. Sekelompok orang mengikuti di belakang Imam Spurewood ketika mereka memasuki area ilahi. Itu seperti dataran datar dengan hutan yang jelas tidak ada. Namun, ada beberapa pohon besar yang tersebar di seluruh wilayah sementara dataran itu sendiri dihuni oleh rumput yang naik setinggi lutut. Tidak ada gunung besar, hanya beberapa celah dan puncak bertebaran. Ada lembah gunung di depan yang harus kita lewati, sekitar 100 meter. Ada 2 leopard topas biru kuno yang sangat kuat di dalamnya. Aku tidak tahu apakah ada harta, tetapi karena mereka adalah binatang buas kuno berdarah murni, pasti ada sesuatu di sana. Namun, ketahuilah bahwa keduanya masih sangat kuat. Petik 2. 2336. Banyak orang tidak mengalami jantung berdebar dan merasakan hawa dingin naik dari telapak kaki mereka setelah mendengar apa yang dikatakan pendeta Spurewood tentang macan tutul topas biru kuno. Binatang buas kuno ini membunuh mesin. Di depan mereka, sama sekali tidak ada harapan untuk melarikan diri. Tidak ada yang ingin akhirnya bertemu dengan mereka, tetapi keserakahan adalah intrinsik dengan sifat manusia, dan hadiah datang bergandengan tangan dengan risiko. Tidak akan ada hadiah tanpa risiko. Namun, ketika King Sui mendengar tentang macan tutul topas biru kuno, matanya bersinar. Dia benar-benar ingin bertemu dengan beberapa binatang buas kuno berdarah murni untuk meramu pil penguatan darah. Itu bisa digunakan untuk memperkuat garis keturunan binatang buasnya, mengubahnya menjadi binatang iblis yang benar-benar menakutkan. Dia sedikit bersemangat, tetapi melihat begitu banyak orang di sekitarnya, jika pendeta ini memimpin semua orang untuk membunuh 2 leopard topas biru kuno nanti, mungkin tidak akan ada yang tersisa untuknya. Lagi pula, setiap bagian dari binatang buas ini bisa dianggap harta. Tepat ketika King Sui memikirkan hal ini, sekelompok orang telah bergerak maju. Yang kelima memilih untuk tetap tertinggal dalam menghadapi bahaya, lebih memilih hidup mereka daripada harta yang mereka mungkin tidak memiliki kemewahan untuk dinikmati. Segera, lembah mulai terlihat. Itu 100 meter ke bawah. Bahkan mungkin tidak disebut lembah tetapi lebih seperti cekungan besar dengan sekelompok gunung kecil di dalamnya, semuanya kurang dari 100 meter. Cekungan ini sangat luas, dengan hutan dan sungai yang tak ada habisnya. Berjalan di dalam, King Sui mengambil waktu untuk merasakan daerah itu tetapi tidak mendeteksi tanda-tanda bahaya, dan dengan cepat memahami alasannya. Sebagai tuan dari cekungan, macan tutul topas biru kuno mungkin lebih dalam. Meskipun semua orang mengikuti Priwood Spurewood, semua orang memiliki lingkaran mereka sendiri, dan tidak akan sepenuhnya mempercayai orang lain. Ada banyak gua di depan, mungkin mereka dipenuhi dengan harta. Mari kita lihat, seperti yang dikatakan pria Spurewood, ada banyak gua di bebatuan raksasa, beberapa bahkan dengan jendela. Yang jelas, batu-batu ini adalah area perumahan. Apakah akan ada bahaya di dalam? Seseorang berkata dengan hati-hati. Tidak akan menjadi macan tutul topas biru kuno, tidak peduli apa. Ayo cepat, jika kita terlalu lambat, tidak akan ada yang tersisa untuk kita. Banyak orang mulai memobilisasi dan karena ada banyak gua, mungkin ditinggalkan oleh suatu organisasi, mengenai pesta besar itu, semua orang berpisah untuk menemukan gua mereka sendiri. Beberapa bahkan memperebutkan gua-gua. King Sui menggelengkan kepalanya karena kecewa.
Belum ada penemuan, dan keserakahan telah menyebabkan pertempuran terjadi. Kelompok King Sui perlahan berjalan ke gua acak di dekatnya. Maaf, gua ini kebetulan mengganggu minat kita, sebuah suara terdengar. King Sui berbalik dan hanya berkata, bahkan kamu dapat mengucapkan kata-kata bodoh semacam itu, ya. Baru setelah berbicara dia melihat pria parubaya dengan penampilan polos. Satu-satunya hal penting tentang dirinya adalah tangannya dengan jari tengah yang sangat panjang. Itu 2 kali lipat panjang jari-jarinya yang lain, dengan kilatan kemasan samar yang tampaknya membawa kekuatan misterius. Goldfinger Fall Demon King. King Sui tidak menyangka keberadaan ini ada di sini. Meskipun namanya terdengar tidak sopan, lawannya adalah Raja Iblis Inheritor yang berasal dari gerbang iblis bangsa api. Dengan bantuan kenangan warisan, ia samar-samar ingat bahwa Goldfinger Fall Demon King ini benar-benar berbahaya. Dia adalah salah satu yang terkuat dalam hal kekuatan bertarung pada tingkat kekuatan yang sama. Goldfinger Fall Demon King sedikit terkejut dengan retorika sengit King Sui, tetapi dia masih berkata, aku menyarankan kamu untuk pergi, kalau tidak kami tidak dapat menjamin keselamatan kamu. Hao Tian berdiri di sampingnya, berkata sambil tertawa, aku telah melihat orang-orang muda sebodoh ini, tetapi aku tidak pernah berharap bahwa ketamakan tua ini sebodoh ini juga. Menyedihkan sekali. Petik 2. Hao Tian senang berdebat dengan orang lain. Melihat bahwa King Sui sudah menggelindingkan bola, dan mendengar komentar konyol yang dibuat oleh Raja Iblis Unggas Goldfinger ini, dia tidak bisa menahan diri. Kali ini wajahnya menjadi hitam, saat dia menatap marah pada Hao Tian. Dia bahkan tidak setua itu. Kapan dia menjadi sebuah cerita lama? Kakak, jangan buang waktu berbicara. Ayo bunuh saja mereka. Kita harus menyingkirkan mereka, jadi sebaiknya kita lakukan lebih awal. Seorang pria muda di belakang Goldfinger Fall Demon King angkat bicara. King Sui sudah menyiapkan segalanya. Karena kedua belah pihak memiliki perbedaan yang tidak dapat didamaikan, tidak perlu mempertimbangkan kembali. Dia hanya tersenyum pada Raja Iblis dan berkata, berhentilah ragu-ragu. Bolehkah kita? Meskipun mereka bertengkar, masih ada jarak di antara mereka sehingga King Sui tidak bergerak. Jika kedua belah pihak sedikit lebih dekat, King Sui tidak akan ragu untuk menggunakan Stellar Transposition untuk langsung menyerang darah pertama. Melihat ekspresi percaya diri King Sui, Raja Iblis tidak bisa memahami sumber kepercayaannya, meskipun dia menyadari bahwa ini adalah pemimpin istana negara bangsa air ilahi. Pada saat yang tepat, sebuah suara terdengar, semua orang, bisakah kamu meninggalkan wajah untukku dan mengesampingkan perbedaanmu? Jalan di depan akan berbahaya dan jika kita terus berkelahi seperti ini maka kita tidak bisa maju lagi. Terlebih lagi, aku ragu kamu datang ke sini hanya untuk menyelesaikan keluhan. Pria Spurewut berbicara dengan ekspresi hangat, penuh kebenaran dalam suaranya. King Sui memang tidak ada di sini untuk menyelesaikan keluhan, jadi dia tersenyum pada pria Spurewut dan menjawab, salam. Aku tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi orang-orang ini hanya membawa aku untuk target yang mudah. Pries, jangan dengarkan omong kosong anak ini. Mereka mengutuk kami tanpa henti. Kami akan mendengarkan kamu, tetapi kami menemukan gua ini terlebih dahulu. Aku harap kamu memberikannya kepada kami. The Goldfinger Fall Demon King berbicara dengan sopan. King Sui menatapnya dan hanya tersenyum, kamu sudah sangat tua dan masih menggunakan metode kekanak-kanakan seperti itu. Apakah kamu berpikir bahwa pendeta tidak dapat melihat apa yang kamu lakukan, bertindak cerdas dan semuanya? Kami hanya akan menyerahkan ini padamu. King Sui telah menggunakan teknik visi surgawi dan tidak menemukan sesuatu yang mengesankan di dalam, jadi dia menggunakan ini sebagai cara untuk memberi pria Spurewut beberapa wajah. The Goldfinger Fall Demon King benar-benar tidak senang dengan perkembangan ini, karena ia menatap marah pada King Sui. Haha, terima kasih untuk semua atas pengertian kamu, Pastor Spurewut tertawa senang, bahkan berseri-seri pada King Sui. Raja Iblis Goldfinger membawa kelompoknya ke dalam gua batu, tetapi mereka dengan cepat keluar dengan sedih karena tidak ada apa-apa di dalamnya. Lebih buruk lagi adalah bahwa mereka bisa mendengar suara tanda seru di dekat mereka. Ada senjata ilahi yang layak di sana. Meskipun cukup tua, sepertinya cukup baik. Dalong menemukan bunga matahari emas berumur 10.000 tahun. Kelompok Bayong menemukan bahan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan dikatakan bahwa ada bahkan bahan binatang terpencil kuno berdarah murni di sana. Dengan seruan seru di sekitar mereka, beberapa kegembiraan, beberapa iri, beberapa kekecewaan, kelompok King Sui telah mencari melalui beberapa gua dengan sedikit minat terhadap King Sui. Oh, apa itu? King Sui melihat benda menarik di salah satu gua yang sudah dicari. 2367. Oh, apa itu? King Sui melihat benda menarik di salah satu gua yang sudah dicari. Hal terpenting dari gua batu ini adalah gua itu sudah dicari oleh orang-orang dari gerbang iblis. Senyum cerah muncul di wajah King Sui saat dia tertawa dan memberitahu Hao Tian dan yang lainnya, ayo. Mari kita masuk dan melihatnya. Mungkin penglihatan beberapa orang tidak baik. King Sui memasukinya dan dia segera memperhatikan benda yang berada tepat di bawah dinding. Banyak orang benar-benar akan menghancurkan beberapa dinding gua, tetapi mereka tidak akan membuang waktu untuk menghancurkan semua dinding jika mereka tidak dapat merasakan aura apapun. Tidak ada kesempatan untuk harta muncul. Tapi visi surgawi King Sui luar biasa. Meskipun dia melihat ada sesuatu di bawah dinding, itu tidak memancarkan aura. Harta karun biasanya memiliki aura yang unik, seperti bagaimana harta karun paling alami memiliki udara alami tentang mereka. Ledakan.
King Sui meninju lubang di dinding dan perlahan-lahan menghapus beberapa batu yang rusak. Palung batu bisa dilihat. Palung itu sendiri tidak besar, dengan interior yang bersih. Ini adalah kompartemen rahasia dengan kotak kunci tersembunyi. Itu kuno dengan desain ungu yang indah. Goldfinger dan yang lainnya masih ada dan ketika mereka melihat kotak itu, suasana hati mereka segera diturunkan. Melewatkan sesuatu adalah hal yang menjengkelkan, belum lagi jika ada barang bagus di dalamnya. Namun, dengan adanya Priest, mereka tidak bisa mengajukan keberatan. Haha, ini benar-benar sesuatu yang bagus. Surga memiliki mata, perampok tidak pernah berhasil, milik siapa, pada akhirnya akan pergi. Kenapa kamu pamer sekarang? Mungkin berubah menjadi kotak kosong atau popok anak. Jangan perlakukan itu seperti harta karun ketika kamu belum melihat apa yang ada di dalamnya. Seseorang dari Demon Gate mengejek. Kamu hanya cemburu dan iri, haha. Kemampuan Hao Tian untuk membalas tidak buruk. King Sui mengeluarkan kotak itu dan segera membukanya. Tidak perlu memamerkan harta seseorang, tetapi King Sui tahu bahwa objek ini tidak memiliki aura. Bahkan jika itu adalah barang biasa, setidaknya itu akan menghentikan orang untuk terus-menerus cemburu pada mereka. Ketika kotak itu terbuka, itu tampak seperti batu biasa seukuran kepalan tangan. Satu-satunya hal khusus tentang itu adalah itu sama sekali tidak istimewa. Hahaha. Semua orang dari Demon Gate tidak bisa menahan tawa sementara Goldfinger bertanya dengan provokatif, harta macam apa ini? Ini adalah batu ajaib, kata King Sui setelah ragu-ragu. Semua orang tercengang. Ekspresi King Sui baru saja menegaskan bahwa itu hanya batu. Setidaknya penggunaannya tidak diketahui King Sui. Terus terang, itu adalah batu yang tidak ada yang mau repot-repot mengambil di tempat lain. Memang, itu benar-benar batu ajaib. Raja Iblis tertawa ketika dia mengangguk, merasa senang di hatinya. Batu ajaib nyata. Aku juga punya. Lihatlah bentuknya yang unik. Ini seperti kura-kura. Mengapa kamu tidak membawa yang itu dan mengatakan bahwa itu terlihat seperti seekor ayam? Hao Tian tertawa ketika dia menunjuk ke arah sebuah batu tidak jauh dari sana. Batu berbentuk aneh memang tampak seperti ayam. Ekspresi Goldfinger tidak sedap dipandang saat dia menatap Hao Tian. Dia adalah Goldfinger Fall Demon King tetapi selalu menyebut dirinya sebagai elang atau hanya sebagai Goldfinger Demon King, tanpa unggas. Meskipun banyak unggas adalah binatang iblis yang sangat kuat, itu terlalu memalukan untuk menyebut diri mereka seekor ayam. King Sui, mengabaikan keributan, benar-benar bahagia dan bersemangat, karena itu benar-benar batu ajaib. Itu adalah harta mutlak yang disebut batu penyembuhan surga. Jelas, itu tidak bisa benar-benar menyembuhkan surga tetapi bisa membantu dengan pencerahan dalam hal teknik. Itu bisa membawa teknik menantang surga ke tingkat yang lebih besar. Bahkan pada puncaknya, ini bisa membantu seseorang bergerak selangkah lebih tinggi, tetapi tingkat keberhasilannya sekitar 80% atau lebih. Keberadaan batu ini benar-benar konyol. Itu terlalu jarang, dan hanya sedikit yang pernah mendengarnya. King Sui hanya mengetahuinya karena teknik visi surgawi, tetapi ada buku yang dibuat di zaman kuno yang menyebutnya sebagai batu Immortal Ascension. Nama itu dengan tepat menggambarkan kekuatan batu penyembuhan surga. Mengizinkan seniman bela diri puncak untuk mencapai langkah baru di luar kesempurnaan adalah perubahan kualitatif yang akan menyebabkan pertumbuhan yang tidak dapat dibayangkan pada seniman bela diri. Ini adalah asal mula namanya, dan efeknya membenarkan nama itu. Tapi jelas, batu itu hanya berpengaruh pada orang-orang tertentu dan akan sia-sia untuk digunakan oleh seseorang yang belum mencapai tingkat kesempurnaan yang tinggi dalam hal keterampilan mereka. Itu tidak layak untuk digunakan pada seniman bela diri yang lemah juga. Selain efek pada keterampilan, batu juga bisa membuat peningkatan signifikan pada budidaya seseorang. Itu bisa memungkinkan seseorang untuk mencapai batas, atau melampaui itu. Sebagai contoh, jika King Sui ingin menggunakan batu untuk menerobos ke alam 10 gua, maka itu akan sangat mungkin. Jika dia ingin menggunakannya untuk masuk ke ranah gua 11, maka kemungkinan itu terlalu kecil. King Sui benar-benar ingin menggunakannya untuk menerobos ke 10 gua dan kemudian memasuki dunia berikutnya. King Sui kemudian akan menjadi yang terkuat mutlak di 3 wilayah tengah, dengan kualifikasi untuk naik ke 3 wilayah atas. King Sui tetap diam saat dia menyimpan Heaven Hailing Stone ketika pria Spurewood tertawa. King sangat beruntung. King Sui kaget sebentar, apa maksudmu? Kamu memiliki kultivasi yang kuat dan banyak wanita cantik di sisimu, tetapi yang paling penting, kamu memiliki keberuntungan yang sangat bagus. Kamu pasti akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan suatu hari nanti, kata pria Spurewood sambil tersenyum seolah-olah dia tidak bersungguh-sungguh. King Sui merasakan bahwa pria Spurewood telah berhasil mengatakan bahwa itu adalah batu penyembuhan surga. Dia mulai lebih waspada, karena pasti ada kebutuhan untuk menjaga terhadap orang lain, terutama dengan budidaya Priest di puncak kota Chaos. Semoga berkahmu membuahkan hasil, King Sui tertawa ringan saat dia menjawab. Suara-suara yang berasal dari orang-orang yang menemukan sesuatu masih bisa didengar. Tentu saja, ada banyak yang memahami prinsip tidak mengungkapkan keuntungan dan harta karun seseorang, jadi mereka diam-diam mengambil untung. Dinding batu hampir semuanya hancur setelah tindakan King Sui tadi. Bahkan ada orang yang menggali 3 inci ke tanah dan berhasil menemukan banyak harta. Mereka yang memang menemukan sesuatu semua memandang King Sui untungnya. Seluruh tempat menjadi reruntuhan dalam waktu kurang dari sehari dan orang-orang mulai bergerak maju. Pria Spurewood menemukan King Sui dan berbicara kepadanya secara langsung tidak lama setelah semua orang mulai bergerak.
Dia ingin meminta King Sui untuk membantunya dalam mencoba membunuh macan tutul topas biru nanti. King Sui mengangguk, tidak masalah, tapi aku juga punya permintaan sebagai balasannya. Aku ingin tahu apakah kamu bisa menyetujuinya. Petik 2. King Sui hanya khawatir tentang bagaimana dia akan mengatakannya, tetapi hal-hal ternyata menguntungkannya. Itu bukan ide yang buruk untuk membangun persahabatan dengan imam. Tentu saja, katakan saja. Aku pasti akan membantu kamu jika aku bisa. Pria Spurewut mengangguk. Dia juga ingin membangun hubungan yang baik dengan King Sui karena dia merasa bahwa King Sui memiliki potensi yang tak ada habisnya dan pasti akan lebih tinggi dari yang dia bisa. 2368. Setelah mendengar jawaban Pastor Purewut, King Sui tidak ragu-ragu dan berbicara dengan terus terang, aku ingin kedua macan tutul topas biru kuno itu. Ancient Blue Topaz Leopard adalah binatang kuno sehingga mereka secara alami memiliki banyak harta karun. Kulit, tulang, dan usus mereka semuanya sangat berharga. Itu akan menyia-nyiakan orang biasa karena mereka tidak bisa menggunakannya. Pria Spurewut juga seorang ahli pengobatan. The Ancient Blue Topaz Leopard bukanlah tujuannya masuk ke sini, tapi dia memang menginginkan sesuatu darinya. Namun, karena King Sui telah meminta, dia tidak ragu. Dia menjawab, aku bisa berjanji kepada kamu itu, tetapi aku khawatir orang lain akan turun tangan nanti. Tentu saja, King Sui mengerti bahwa dia mengacu pada gerbang iblis dan tertawa, berkata, itu hanyalah masalah yang sepele. Selama kamu mengizinkannya, tidak ada orang lain yang berani melakukan intervensi. Petik 2. Baiklah, kalau begitu kita punya kesepakatan. Jika kebetulan ada orang yang ingin campur tangan, aku akan membantu kamu membela diri dari mereka, kata pria Spurewut dengan penuh keyakinan. Hutan. Ada hamparan luas dengan lautan pohon di depan mereka. Pohon-pohon itu sangat besar, setidaknya setinggi 10 meter. Batang pohon tidak lurus tetapi berputar, penuh semangat, dan memancarkan keabadian. Ada jarak yang cukup antara masing-masing pohon dan masing-masing dari mereka berbeda, seperti payung besar, membuat mereka sangat menyenangkan dari kejauhan. Skenario seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah mereka telah dipangkas sebelumnya. Hati-hati, semuanya. Tempat ini disebut hutan kematian. Itu dipenuhi dengan banyak bahaya yang tidak diketahui. Tidak akan terlambat untuk mundur sekarang, Pastor Purewut memberikan peringatan terakhir kepada orang-orang yang hadir. Cukup banyak orang yang mundur sebelumnya, meskipun ternyata tidak terlalu berbahaya, sehingga sangat sedikit orang memutuskan untuk mundur kali ini. Namun, kata-kata hutan kematian akhirnya membuat beberapa orang kembali. Meskipun memang ada banyak harta di depan, itu terlalu banyak risiko untuk mempertaruhkan hidup mereka demi keberuntungan. Seseorang harus bertahan hidup untuk menikmati harta itu. Suara melengking. Sudah 1 jam sejak semua orang memasuki hutan ketika seekor laba-laba berwarna-warni muncul dari tanah dan menggigit tubuh prajurit yang lebih rendah. Tidak butuh waktu untuk menelan bagian tubuh yang tersisa dan menghilang ke tanah lagi. Orang itu hanya berhasil memekik sekali sepanjang waktu, tetapi banyak orang di sekitarnya masih berhasil menangkapnya. Itu adalah tarantula terestrial. Banyak orang mulai berkeringat. Tarantula terestrial berukuran sekitar 10 meter, dengan racunnya sendiri, dapat dengan bebas bepergian ke bawah tanah, dan bahkan menyembunyikan kehadiran mereka dengan sempurna. Mereka ahli dalam menyergap orang lemah. Aku keluar, mustahil untuk tinggal di tempat berdarah ini. Lebih dari 10 orang disergap oleh laba-laba dalam 3 jam. Tempat ini sepertinya adalah wilayah terestrial tarantulas. Sekarang, seseorang tidak dapat mentolerirnya dan ingin menarik diri, sentimen ini mendapat penegasan luas. Orang-orang ini pada awalnya di sini untuk mencoba dan mengambil keuntungan dari krisis apapun untuk keuntungan pribadi, tetapi mereka segera menyadari bahwa mereka adalah yang paling rentan di sini, dan menjadi korban laba-laba yang dibesarkan pergi. Pria Spurewut tidak menentang tetapi sebaliknya mengangguk dan berkata, siapapun bisa keluar kapan saja. Sekelompok orang memulai perjalanan kembali mereka. Keselamatan masih menjadi pertanyaan, tetapi peluang mereka masih jauh lebih baik daripada jika terus berlanjut. Orang-orang ini mulai iri pada mereka yang pergi lebih awal. Sudah mulai gelap, semua orang bisa beristirahat di sini. Mari kita mengisi ulang energi untuk 1 malam dan melanjutkan perjalanan besok, kata pria Spurewut kepada semua orang ketika dia melihat ke langit. Mereka berjalan ke lereng yang relatif tinggi diisi dengan batu-batu yang sangat keras. Tidak ada pohon di sekitar area itu, memungkinkan garis pandang yang lebih luas. Kelompok Istana Ilahi mendirikan tenda dan formasi dasar. Selalu berhati-hati untuk menjaga diri terhadap orang lain. Nalan King selalu bersama dengan orang-orang dari negara air. Itu bukan waktu yang tepat untuk mengembangkan hubungan dengan dia, terutama karena Shen Huang dan Bei Huang Fan bersamanya. Meskipun kedua wanita itu tidak membatasi King Sui dengan cara apapun, King Sui masih belum mencapai tahap di mana ia akan berani menggoda wanita lain di depan mereka. Tempat ini membuatku gelisah, Shen Huang melihat sekeliling sebelum berkata kepada King Sui. Bahayanya ada di bawah kaki kita. Ini adalah binatang kuno yang sah, Raja Tarantula Darat Kuno, kata King Sui sambil tertawa. Karena kamu sudah tahu, mengapa kamu tidak memberitahu kami? Bei Huang Fan melirik King Sui dan bertanya. Penampilannya yang menawan masih sangat menggoda. Itu karena aku tidak punya waktu untuk mengatakannya. King Sui menarik kedua wanita itu saat mereka menuju ke puncak gunung. Apakah kamu mencoba mencari Raja Tarantula? Shen Huang memandang King Sui dan bertanya.
Ya, apakah kamu takut? King Sui memegang tangannya dengan lembut dengan kekuatan. Kenapa aku harus begitu? Tidak ada yang perlu ditakutkan dengan kamu di sisi kami, Shen Huang tertawa dan berkata. Ketiganya telah mengembangkan hubungan yang begitu harmonis sampai-sampai mereka bertiga sangat nyaman satu sama lain. Tetap saja, King Sui tidak akan berani mencoba dan meminta keduanya melayani sekaligus. Ini hanyalah langkah yang tidak berani diambilnya. Masih ada waktu lama di depan. Selain itu, ini sudah posisi yang patut ditiru. Gua batu. Mereka bertiga mencapai sisi lain lereng dan menemukan gua batu raksasa. Gua batu itu miring ke tanah. Gua itu mudah dilupakan jika orang tidak memperhatikan. Ujung gua tidak bisa dilihat bahkan dengan penglihatan King Sui. Ada beberapa gelombang udara dingin yang terasa atau bahkan suara mengunyah tulang yang kadang-kadang terdengar dari luar gua. Suara itu bisa sangat menusuk, terutama di lingkungan yang sunyi seperti di belakang bukit. Apakah kita masuk atau kita memancingnya keluar? Bei Wang Fan menatap pintu masuk gua. Ayo masuk. Memikatnya dan mengkhawatirkan orang lain bisa menyebabkan masalah. Lagi pula aku membutuhkan binatang buas kuno, kata King Sui setelah memikirkannya. Kedua wanita itu mengikuti King Sui ke dalam gua. Mereka baru menyadari luasnya gua saat memasuki dan berjalan lebih dari 100 meter. Dindingnya benar-benar terbuat dari batu, mengkilap dan reflektif, tetapi dengan bau busuk yang sedikit menyengat. Kedua wanita juga adalah pembudidaya yang kuat. Meskipun lingkungannya tidak baik, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan. Bau busuk itu semakin tebal. Itu adalah bau darah dan daging busuk, orang sudah bisa merasakan suasana yang mengancam dan mendengar suara renyah tulang dihancurkan. Zizi. Jeritan tajam bergema, dan bahkan dinding yang sangat keras mulai bergetar dan berubah menjadi bubuk. Itu seperti ombak yang tak berujung, menembus telinga. Penggarap yang lebih lemah akan menemukan diri mereka berdarah dari lubang mulut mereka, karena bahkan menutup telinga kamu tidak akan membantu. Kedua wanita itu cukup kuat, tetapi King Sui masih memimpin. Dia menerapkan semua keterampilannya dan menggunakan tungku pemurnian Primordial Demon. Primordial Demon Refining Furnace seperti mangkuk kecil di tangan King Sui, indah dan kuno, dengan gelombang energi yang memancar keluar. Tungku adalah alat pencegah yang kuat untuk melawan binatang buas apapun. Meskipun itu sebenarnya tidak bisa melemahkan lawan, itu benar-benar bisa menakuti binatang buas sampai mati. Ini adalah efek alami pada binatang iblis. 2369. Suara yang dibuat oleh Raja Tarantula Terestrial kuno mirip dengan suara orang yang ketakutan berjalan sendirian di pemakaman, ditakuti oleh gerakan apapun di sekitarnya. Gelap di gua yang sedikit mempengaruhi King Sui dan penglihatan kedua wanita itu, tetapi mereka masih bisa melihat. Selain itu, teknik visi surgawi King Sui telah diaktifkan sehingga siang dan malam hari sama baginya. Itu adalah laba-laba lapis baja hitam. Itu memiliki tubuh raksasa yang memanjang hingga beberapa ratus meter, hampir setebal lorong seluruh gua. Armor hitamnya sekeras besi dan dipenuhi duri tajam, seperti landak. Matanya yang besar, merah gelap seukuran menara, memancarkan cahaya yang menakutkan, dengan anggota tubuhnya benar-benar dibungkus dengan baju besi. Laba-laba lapis baja lengkap, ini adalah pertama kalinya King Sui melihat makhluk yang luar biasa. Seperti yang diharapkan dari Raja Tarantula Terestrial kuno, bahkan tanpa melihat penindasan racunnya, kekuatan tubuhnya tidak boleh diremehkan. Itu juga kebal terhadap semua racun secara default. Zizi. Suara menakutkan terdengar lagi, tetapi kali ini lebih dekat. King Sui menyerang dengan Primordial Demon Refining Furnace-nya dengan segera. Primordial Demon Refining Furnace, dalam waktu singkat, menjadi seukuran bukit saat terbang keluar. Zizi. Peng. Sebuah ledakan besar terdengar bersamaan dengan teriakan menusuk. Tungku pemurnian iblis primordial terbang kembali ke tangan King Sui. Raja Tarantula bahkan tidak mengalami kerusakan. Sepertinya itu sedikit gelisah, tapi perlahan-lahan menjadi tenang. Mencari kematian, suara yang dalam tapi menusuk telinga bisa terdengar. Wow, kamu benar-benar bisa berbicara. King Sui terkejut. Sejujurnya, pada kekuatan ini, itu akan dianggap sebagai binatang yang lebih tua, dengan kecerdasan yang sebanding dengan manusia normal. Namun, terlepas dari kecerdasan mereka, tubuh yang menentang surga memastikan bahwa ada hukum Dao surgawi yang melarang mereka menggunakan senjata ilahi. Kamu bisa pergi dan mati sekarang karena benda yang ada di tanganmu hanya untuk menakut-nakuti orang. Raja Tarantula sangat takut pada benda di tangan King Sui. Dia tahu bahwa manusia memiliki banyak harta, semuanya dengan kegunaan yang sangat aneh. Meskipun dia sangat waspada dengan apa yang dipegang King Sui, tidak ada salahnya ketika mereka bertabrakan jadi itu mungkin hanya digunakan untuk menggertak. Tubuh Ancient Terrestrial Tarantula King mulai mengeluarkan kabut hitam ketika tubuh besarnya perlahan-lahan berubah menjadi bola yang sangat besar, dengan cepat menyudutkan King Sui. Air hitam juga mulai bergerak maju, berusaha membanjiri dirinya. King Sui benar-benar ingin mengutuk dengan keras. Orang ini benar-benar menggunakan taktik kotor, memaksanya mengeluarkan dominasi area. Teknik visi surgawi. Seni mengejar. Ki Kaisar. King Sui membawa kedua wanita itu dan langsung menyerang dengan Stellar Transposition setelah memperlambat lawan secara signifikan. Pak. Zizi. Raja Tarantula menghasilkan lagi teriakan menusuk telinga. Tampaknya menderita rasa sakit yang mengerikan. Serangan King Sui cukup kejam. Meskipun Raja Tarantula memiliki baju besi hitam menakutkan, daging sebenarnya cukup lemah. Transposisi Stellar mengabaikan pertahanan dan hanya menghancurkan organ-organ dalamnya.
King Sui jelas tidak mengharapkan ini, tetapi teknik visi surgawinya dapat mengamati bahwa visera internalnya telah benar-benar hancur. King Sui akhirnya tenang. Dia sudah menyiapkan banyak gerakan pembunuh pada awalnya, tetapi sepertinya itu tidak perlu. Manusia, kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup jika kamu membunuhku. Aku adalah keturunan Kaisar Tarantula Terestrial kuno, kata Raja Tarantula kepada King Sui. Kaisar Tarantula Terestrial kuno, King Sui berpikir dengan hati-hati. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang itu, dia mengerti bahwa mereka yang dapat diberikan gelar Kaisar kuno adalah semua binatang iblis yang telah mencapai tingkat yang mengerikan. Area ilahi tampaknya tidak terbatas. Masih belum jelas apakah ada Kaisar Tarantula Terestrial kuno, dan bahkan jika itu masalahnya, itu tidak ada di sini sekarang. Itu tidak dapat melakukan apapun kepada aku setelah aku meninggalkan area ilahi. Selain itu, aku tahu apa yang harus dilakukan bahkan jika itu berani datang. King Sui menatap Raja Tarantula dan tertawa. Tawa King Sui memalukan bagi laba-laba. Tidak pernah terpikir bahwa itu akan bertemu seseorang seperti King Sui. Bahkan kulit luarnya yang kuat dan racunnya tidak ada artinya di hadapannya. Dia tidak bisa menerima hasil ini, tetapi dia tidak punya pilihan. Jangan paksa tanganku. Meskipun aku mungkin tidak layak sebagai lawan kamu, aku masih bisa membunuh salah satu dari orang-orang di samping kamu jika aku mencobanya. Itu tidak lebih bodoh daripada manusia, dan ia mengerti bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi. Itu hanya bisa mencoba melarikan diri. Apakah kamu mencoba melarikan diri sekarang? Dinding batu di sekitar kamu mungkin bukan apa-apa selain kamu bisa mencoba dan melihat apakah kamu masih bisa menembus dinding batu sekarang. King Sui sudah menggunakan 9 istana hukum untuk menutup seluruh tempat ini. Segel King Sui telah menahan 5 elemen. Laba-laba besar ini berspesialisasi dalam elemen bumi. Seekor laba-laba raja akan mampu melintasi batu-batu ini seperti ikan di dalam air, tetapi di dalam anjing laut, itu hanya bisa menghancurkan batu-batu ini dengan kekuatan kasar dan tidak bisa melarikan diri. Laba-laba besar itu mencoba membenamkan tubuhnya ke dalam batu dan segera menyadari bahwa itu sia-sia. Itu benar-benar mulai ketakutan. Kata-kata mengancam yang dia katakan tadi hanya dimaksudkan untuk menurunkan penjaga King Sui. Dia merasa bahwa seluruh tempat ini adalah dunianya dan dia akan dapat melarikan diri bagaimanapun caranya. Ini sudah berakhir. King Sui melihat pada saat itu dan menindaklanjutinya dengan Stellar Transposition. Pak Zizi. Meskipun serangan itu tidak dapat membunuh Raja Tarantula, mereka cukup untuk menyebabkan laba-laba terluka parah. King Sui mengeluarkan Primordial Demon Refining Furnace-nya segera dan mengisap Tarantula King sebelum melemparkannya kembali ke alam Valet Jade Immortal. Saat King Sui hendak pergi bersama kedua wanita itu, dia berkata, sebenarnya, kita harus memeriksa sarangnya. Mungkin dia punya beberapa barang. Petik 2. Kedua wanita itu tertawa dan mengangguk. Harta karun menarik bagi semua orang. Ada area yang sangat luas setelah berjalan lebih jauh ke lorong gua. Ini adalah gua bawah tanah raksasa. King Sui merasa itu sangat besar. Ada begitu banyak telur mengacu pada testis di sini. Kata Bei Wang Fan sambil menunjuk ke tempat yang tidak jauh. King Sui melirik ke arahnya dan tertawa. Bei Wang Fan memperhatikan bahwa King Sui sedang menatapnya dan memikirkan apa yang baru saja dikatakannya, lalu menatap senyum lucu King Sui. Seluruh wajahnya langsung memerah. Leher putih kemerah-merahan memerah seluruhnya merah muda, membuatnya menawan melebihi keyakinan. Kau benar-benar bajingan, bukan? Itu adalah telur laba-laba. Apa yang kamu pikirkan? Bei Wang Fan melolong marah. Fan, aku tidak mengatakan apa-apa. Kamu benar-benar menjadi semakin nakal dan sesat saat ini, tapi aku menyukainya. King Sui tertawa. Kamu adalah orang yang nakal dan sesat, bajingan. Bei Wang Fan sangat malu, tapi dia tenang setelah berbicara dan mengulurkan tangannya untuk mencubit telinga King Sui. Shen Huang tersenyum di satu sisi. Dia sangat bahagia. Melihat adegan-adegan ini mengingatkannya pada saat-saat yang dia dan King Sui nikmati bersama. Baik, ayo pergi dan lihat telur-telur itu, Nyonya. Bei Wang Fan tidak mengerahkan kekuatan apapun sehingga tidak sakit. Bei Wang Fan melepaskan perasaan sedih setelah mendengar King Sui. Mereka secara resmi adalah suatu hal. King Sui telah menggoda mereka berkali-kali, tetapi dia masih senang melakukannya sampai hari ini. 2370. Telur berwarna cerah, dengan berbagai jenis pola di atasnya, semua dalam berbagai warna. Setiap telur seukuran dewasa. Setidaknya ada beberapa ratus telur. Situasi di 9 benua membuat King Sui sangat bermasalah. Banyak binatang iblis yang menetas dari telur, dan binatang buas ini bukan burung. King Sui tidak begitu tertarik untuk memelihara telur-telur ini. Lagi pula, itu hanya bidang tarantula terestrial. Dia memikirkan sesuatu yang lain. Harus ada sumber daya yang lebih bermanfaat di area masif ini. Racun lotus-lotus. King Sui menemukan batang anggur merah gelap di tempat peristirahatan Raja Terestrial kuno Tarantula. Ada 7 bunga teratai ungu mekar di atas batang, sangat indah, entah bagaimana sangat misterius dan aneh pada saat yang sama. Mata King Sui berbinar karena benda seperti itu akan datang bersama dengan racun tertentu atau binatang buas tertentu, yang keduanya sangat berharga. Selain itu, mereka sangat berharga dalam hal budidaya. Dia mencangkokkannya ke alam Valet Jade Immortal tanpa ragu-ragu. King Sui, ada token di sini. King Sui baru saja mentransplantasikan Poison Lotus Fin ketika dia mendengar suara Shen Huang.
King Sui berjalan menghampiri dan Shen Huang memberikan tanda ungu kepada King Sui, kira-kira selebar telapak tangan dan 1 kaki panjangnya. Ada laba-laba emas yang seperti kehidupan, diukir di wajah di bagian atas sementara bagian belakangnya bertuliskan 13. Raja Tarantula Terestrial kuno telah mengatakan bahwa dia adalah keturunan Kaisar Terestrial kuno. Sepertinya dia tidak berbohong. Token ini harus menjadi bukti. Namun, apa yang dilambangkan oleh 13? Apakah ini 13 anak-anak atau cucu? King Sui memikirkannya lalu berkata, bukan itu yang penting. Jika apa yang kamu katakan itu benar, kita harus berhati-hati mulai sekarang. Kemampuan Kaisar Terestrial Tarantula kuno tidak bisa dianggap remeh. Ini memiliki kekuatan yang menakutkan, dan keturunannya yang tak terhitung, kata Shen Huang, melihat token saat alisnya berkerut. Jangan khawatir, ini hanyalah salah satu dari sekian banyak keturunan Kaisar Terestrial Tarantula kuno. Binatang Kaisar memiliki terlalu banyak dari mereka. Beberapa keturunan sekarat di sana-sini normal. Kamu harus tahu bahwa bahkan binatang Kaisar tidak akan repot menghitung. Selain itu, ada banyak sekte yang kuat di 9 benua, masing-masing mampu mencocokkan dengan binatang buas Kaisar. King Sui tidak terlalu khawatir tentang ini. Setelah membalik-balik seluruh area, King Sui tidak menemukan banyak item yang membuatnya senang. Raja Tarantula Terestrial kuno itu sendiri adalah hal yang paling berharga yang ia dapatkan, karena akan memungkinkannya untuk membuat pil penguat darah. Bau di sini memang tidak menyenangkan, dan King Sui sangat bermasalah. Itu adalah binatang iblis yang kuat, dengan kecerdasan untuk membuat. Mengapa itu membiarkan sarangnya bau begitu buruk? Dia membawa kedua wanita itu keluar dan memperhatikan beberapa orang di pintu masuk gua. Salah satu pemimpin adalah Goldfinger Fall Demon King. Kalian bertiga harus dalam suasana hati yang khusus untuk begitu tertarik berburu, kata The Goldfinger Fall Demon King, menatap King Sui dan kedua wanita itu. Dia menatap kedua wanita itu dengan ketamakan yang tak terkendali. King Sui mengerutkan alisnya, dan dengan belak-belakan berkata, apakah kamu baru saja makan omong kosong? Kenapa mulutmu bau sekali? Petik 2. Goldfinger Fall Demon King tertegun sesaat. Pernyataan sebelumnya sedikit berlebihan, tapi dia tidak mengharapkan pernyataan tumpul dari King Sui. Saat keganasan melintas melewati matanya, anak muda, terlalu flamboyan dan sombong akan membuatmu terbunuh. Oleh kamu, apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku tidak dapat membunuh kamu secara instan? King Sui berkata dengan acuh tak acuh. Goldfinger Fall Demon King mengepalkan tinjunya sedikit, menyebabkan jari emas itu memancarkan flash. Lalu, dia tiba-tiba berlari ke arah King Sui, aku benar-benar tidak bisa percaya. Mengapa kamu tidak menunjukkannya padaku? Sosok Goldfinger Fall Demon King melintas dengan cepat. Jari emas itu setidaknya sepanjang 5 kaki sebagai gelombang besar energi terkonsentrasi pada jari. Garis kuat sinar emas secepat kilat tiba-tiba melesat ke arah King Sui. The Goldfinger Fall Demon King telah mengabdikan hidupnya untuk jari emas ini. Dengan serangan berbahaya dan kecepatan kilat, tidak ada yang bisa menghindar. Serangan ini memiliki efek penusuk baju besi yang kuat, yang memungkinkannya menyebabkan kerusakan serius pada lawan. Selain jari emas, kemampuan terkuatnya adalah transformasi Demon Fall. Transformasi Fall Demon ini adalah bagian dari warisan Goldfinger Fall Demon King. Transformasi adalah jenis teknik gerakan, melengkapi teknik jari emas dengan sempurna. King Sui masih mempertahankan status siap tempur, dan berada di puncak kekuatannya. Serangan Goldfinger Fall Demon King terlalu cepat. King Sui tidak bisa gegabah. Dia secara langsung menghendaki penampilan Gunung 9 Benua. Retak. Seni mengejar, Kaisar Ki. King Sui sudah menggunakan teknik visi surgawi, serta kedua kemampuan melemah bersama-sama. Sekarang Goldfinger Fall Demon King tampak seperti siput. Karena King Sui telah membual bahwa dia akan langsung membunuh lawannya, dia akan menganggapnya serius. Lebih baik menyelesaikan masalah sekarang karena mereka akan bertarung pada akhirnya. Juga, King Sui menyadari bahwa gerbang iblis bangsa api tidak seperti gerbang iblis 9 benua, dan dia tidak begitu bersemangat tentang kemenangan. Segel berlian Buddha. The Goldfinger Fall Demon King melenyapkan Nine Continent Mountain, dan bergegas menuju King Sui sekali lagi. Kecepatannya dibelah dua oleh King Sui, yang mengejutkannya. Dia sebenarnya tidak tahu bahwa King Sui tidak menurunkannya hingga setengahnya, karena masih ada teknik penglihatan langitnya. Sinar emas yang luar biasa dari jari-jari emas mengarah ke King Sui dan pada saat itu, Goldfinger Fall Demon King bersinar dengan sinar emas, membawa kekuatan mistis. Siluet raksasa burung emas muncul tumpang tindih dengan tubuhnya, dan jari emas hanyalah cakar dari siluet burung emas. Jeritan tajam, dan langit dipenuhi dengan rantai ledakan sebelum tawa kejam Raja Setan Goldfinger Fall dapat didengar. King Sui merasa seolah-olah tubuhnya telah diikat bersama dan menjadi sangat berat. Indranya tampaknya menjadi lamban juga. Ini adalah teknik pembunuh Goldfinger Fall Demon King. Ketika celah kekuatan tidak seburuk itu, teknik ini tidak dapat dihentikan, karena kekuatan serangan dan kecepatannya benar-benar tertinggi. Teknik ini adalah contoh yang jelas dari cepat dan ganas. Sayangnya, dia berhadapan melawan King Sui, yang bisa mengurangi separuh kecepatannya lagi dan lagi. Orang hanya bisa melihat jejak King Sui menghindari jari emas. Sama seperti Goldfinger Fall Demon King menyadari bahwa dia tidak akan bisa mengimbangi kecepatan King Sui, bayangan tinju mendarat di atasnya. Pemogokan mencungkil. Transposisi bintang. Segel terang Buddha. Mountain Push Stance.
Pada langkah terakhir, Goldfinger Fall Demon King terguling tak bisa dikenali, seolah-olah sebuah gunung baru saja berguling di atasnya, mati di balik bayang-bayang keraguan. Gouging Strike dengan Stellar Transport telah melukai para Goldfinger Fall Demon King. Segel Bright Buddha berikut terus membuatnya pusing, mencegahnya menghindari Mountain Push yang muncul setelahnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain terjepit sampai mati. Goldfinger Fall Demon King adalah pemimpin Demon Gate Fire Nation dan telah membawa lebih dari selusin ahli saat ini. Namun, King Sui telah sepenuhnya memusnahkannya. Ini membuat sisanya lumpuh ketakutan, karena sangat mungkin mereka akan mati sebagai saksi. King Sui memandangi para pria dan bertanya, apakah kamu ingin melakukannya atau apakah kita harus mengambil tindakan? Setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Mereka harus mempertimbangkan, menimbang konsekuensinya, dan bertanggung jawab untuk itu. Semuanya, cepat dan kabur. Jika kita berlari, kita akan baik-baik saja. Seseorang berteriak, tetapi tidak ada yang bergerak, karena takut menjadi target pertama. Akhirnya, ada dua yang mulai berlari. Sabre terbang. King Sui telah menggunakan senjatanya yang tersembunyi, di samping teknik senjata tersembunyi klan Liu, membunuh keduanya secara instan. Terima kasih sudah subscribe Penatua.